saya dianggap sebagai perwakilan Al-Qaeda dan Haramain. Saya tidak pernah menduduki jabatan itu. Tidak pernah saya berkomunikasi sekalipun dengan orang-orang Haramain maupun dengan orang Al-Qaeda. Yang lucu, sejak itu sampai di pengadilan, tidak pernah satu kali pun ya, saya itu diinterogasi dengan menunjukkan barang yang ditemukan di tas itu. Yang katanya bahan peledak itu. Menurut pengalaman saya, kenapa konflik itu berkepanjangan baik di Ambon maupun di Poso, karena keterlambatan aparat kita mengantisipasi. Itu kesimpulan saya, sehingga konflik itu semakin meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Di depan saya ini tamu saya, orang yang spesial. Mungkin sudah lama tidak terdengar, tapi kalau kita merefer kejadian 2002, ada orang Indonesia yang ditangkap di Filipina dan dihukum 12 tahun penjara dari tahun 2002 sampai 2014. Nah, ini orang di depan saya ya, yang barangkali akan menceritakan banyak hal, tidak hanya soal penjara di Filipina, tapi juga hal-hal lainnya, termasuk juga klarifikasi mungkin. Beliau adalah Agus Dwi Karna. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya salam lebih afdol katanya. Iya, alhamdulillah. Jadi beliau ini saya kenal baru-baru saja Daengnya. Ya. Mungkin kita baru kenalan 1 minggu ya. Baru seminggu. Baru sepekan. Ya. Jadi sepekan dan kebetulan memang saya mengenalnya ketika interview Daeng Tamsil Lindro. Ya. Nah, jadi beliau bersedia untuk diinterview. Mungkin pengalamannya jelas banyak memberikan hikmah dan juga tentu kebijakan bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin membacakan profil beliau yang saya yakin Sobat Era pasti penasaran. Agus Dwi Karna, langsung dia Google. Nah, saya Google juga dan sadis. Iya kan? Wah, ini bahasanya sadis sekali nih. Kalau kita buka di Wikipedia, itu Agus Dwi Karna itu lebih lengkap dibandingkan Refli Harun. Ya kan? Ini pasti kerjaan orang-orang yang wah sangat paranoid mungkin ya. Di sini Agus Dwi Karna dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Yang jelas pasti bukan Daeng yang bikin ini kan? Yang bikin pasti orang lain ya. Iya. Agus Dwi Karna adalah mantan anggota dan fasilitator Jemaah Islamiyah dalam kurung JI untuk Al-Qaeda di Indonesia. Daeng mau sebelum memperbaiki, nanti Daeng dengarkan dulu sampai selesai ya. Iya. Mungkin setelah itu baru kita koreksi kalau ada yang dikoreksi. Pada bulan Juni 2000, Agus Dwi Karna bekerja sebagai kepala daerah Yayasan Al-Haramain Indonesia. Ia menggunakan yayasan ini untuk menyalurkan uang Al-Qaeda ke Asia Tenggara dan melindungi identitas agen-agen Al-Qaeda sebagai pekerja amal. Dwi Karna dipercaya untuk mengelola sebuah kamp pelatihan Al-Qaeda di Pulau Sulawesi. Ia juga pernah menjadi mantan ketua Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam KPPSI. Itu di Sulawesi ya? Di Sulawesi Selatan. Pada bulan Juni 2002, dia membimbing Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahri dan Muhammad Atef, yang juga dikenal sebagai Sobi Abdel Aziz, Muhammad El Gohari Abu Sinna almarhum, kepala militer Al-Qaeda dalam kunjungan mereka ke Provinsi Aceh di Indonesia. Ia ditangkap pada tanggal 13 Maret 2002. 13 Friday 13. Itu hari Jumat nggak? Bukan ya? Ya.
13 Maret 13 Maret hari Selasa. Hari Selasa, oke. Bukan Friday 13 ya. 13 Maret 2002 saat mencoba naik pesawat di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila, Filipina bersama Tamsil Lindrung. Ini Tamsil ya. Dan Abdul Jamal Balfas. Petugas keamanan menemukan peralatan pembuatan bom di kopernya. Nah, dia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara di pengadilan Pasai Regional Trial karena memiliki bahan peledak secara ilegal. Hingga saat penangkapannya, Dwi Karna adalah tokoh utama Laskar Jundullah, sayap militer Majelis Mujahidin Indonesia MMI yang dibentuk pada bulan Agustus 2000 oleh Abu Bakar Ba'asyir. Pada tanggal 9 September 2003, Agus Dwi Karna dimasukkan dalam daftar Komite Sanksi Al-Qaeda dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sesuai dengan paragraf 1 dan 2 dari Resolusi 1390/2002 karena memiliki kaitan dengan Al-Qaeda. Usama bin Laden atau Taliban karena telah berpartisipasi dalam pembiayaan, perencanaan, fasilitasi, persiapan atau pelaksanaan tindakan atau kegiatan oleh sehubungan dengan atas nama atau untuk mendukung, memasok, menjual atau mentransfer senjata dan materi terkait ke atau mendukung tindakan atau kegiatan dari Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah. Ini bahasa hukumnya, biasanya sanksinya gitu. Ada tanda kutipnya. Pada tanggal 1 Januari 2014, Dwi Karna secara resmi dilepaskan dari Biro Koreksi di kota Muntinlupa, Filipina untuk kemudian dideportasi ke Indonesia. Pertanyaannya, tahun 2014 itu menjelang Pilpres, Daeng milih nggak? Setelah itu. Oke, setelah itu kan Pilpres kan? Ya. Ini Daeng, aduh, saya sambil menghela napas ya. Saya kayaknya perlu minum dulu sedikit. Oh, minum. Oke, silakan Daeng ya kan. Mendengar itu perlu minum gitu. Jadi ya, kalau sudah masuk begini bisa bisa dipermasalahkan kalau kemana-mana. Iya. Daeng pernah keluar negeri nggak setelah bebas dari Filipina itu? Pernah. Ke mana? Saya ke Saudi. Haji. Ke Saudi Arabia haji tahun? Haji. Tahun 2018 saya haji. Itu belum baru haji pertama atau haji pertama? Haji pertama. Iya, terus saya umroh 2 kali. Nggak dipersoalkan. Nggak dipersoalkan. Nggak ada red notice. Nggak gitu. ada. Oke. Iya. Tapi negara lain belum. Negara lain belum. Belum ya. Oke. Iya. Daeng itu tadi cerita serem tentang Daeng Agus Dwi Karna yang kadang-kadang dipanggil Gus Dwi. Tapi Gusnya itu bukan Gus Gus NU tapi Gus Dwi ya, Agus Dwi. Gimana Daeng? Ada yang mau dikoreksi nggak? Iya, saya kira banyak yang saya perlu koreksi. Iya. Yang pertama, saya dianggap sebagai perwakilan apa tadi itu? Al-Qaeda dan Haramain. Saya tidak pernah menduduki jabatan itu. Oke. Tidak pernah saya berkomunikasi sekalipun dengan orang-orang Haramain maupun dengan orang Al-Qaeda itu sendiri. Bahwa saya punya aktivitas sosial itu betul. Oke. Ya, aktivitas sosial saya itu saya adalah ketua Komite Penanggulangan Krisis Kompak di bawah naungan Dewan Dakwah. Oke, Dewan Dakwah Islamiyah Sulawesi Selatan. DDI itu Muhammadiyah ya? Bukan ya, beda bukan. ya. Dia Dewan Dakwah Jakarta Pusat. Dia Dewan Dakwah di Jakarta Pusat. Pusatnya Jakarta. Pusatnya Jakarta. Dan Ketua Kompak Jakarta di pusatnya di Jakarta juga. Oke. Gitu. Yang ketuanya Tamsil Lindrung ya. Tamsil Lindrung. Oke. Jadi Daeng ketua di Sulawesi Selatan. Oke. Yang menyalurkan bantuan, salah satu tugas saya adalah menyalurkan bantuan sosial untuk korban-korban atau yang mereka eksodus baik dari Ambon, Poso, korban konflik, bantuan kesehatan, ya, obat-obatan, makanan dan sebagainya. Itu bantuan itu khusus kepada Muslim atau kepada siapa aja? Tidak, siapa saja. Karena saya sendiri. Karena konflik Poso, konflik Ambon itu kan konflik agama, konflik agama ya, antara Muslim dan non-Muslim. Oke. Ya. Nah, kita menyalurkan bantuan. Bahkan saya pertama kali ke Poso itu membawa bantuan sampai ke Tentena.
ke rumah sakit Tentena, di mana korbannya di situ adalah umat-umat non-Muslim. Saya membawa obat-obatan. Ketika itu obat-obatan Tentena itu terbatas. ibu kota Poso ya? Ibu kota Poso, dia satu daerah selatan Poso. Poso itu kabupaten. Kabupaten Poso. Tentena itu salah satu daerah di sana itu. Nah, kita membawa sampai bantuan kepada di sini pusat non-Muslim. Tentena itu non-Muslim. Tahun berapa? Korban non-Muslim itu tahun 2000. Tahun 2000, Ketika konflik pertama kali itu. Nah, kita membawa bantuan obat-obatan ke sana karena banyak yang korban di rumah sakit. Nah, sementara rumah sakit sendiri kurang obat-obatan, jadi kita membawa misalnya betadine dan sebagainya itu, antibiotik dan dari kompak itu ya? Dari kompak itu, iya. Nah, itu satu. Jadi tidak betul kalau saya kepala daerah Al-Haramain. Iya, sebagai kepala daerah Yayasan Al-Haramain. Yayasan Haramain, ya kan itu. Ini juga ada anggota dan fasilitator Jemaah Islamiyah, JI. Itu juga. Itu saya tidak benar kan. Saya sendiri tidak kenal dengan orang-orang yang tidak berinteraksi secara langsung ya. Saya di Makassar. Sementara jemaah Islam itu kan banyak di Jawa ya, dan di luar negeri itu. Nah, saya sendiri kesibukan saya di Makassar ketika itu ya betul, di situ ada dicantumkan KPPSI. Saya adalah staf ketua, salah seorang wakil ketua di Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulawesi Selatan. Dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Dan itu nggak ada masalah karena itu resmi. Ya kan, resmi. Nah, ketuanya siapa waktu itu? Ustadz Aziz Kahar Musakar. Beliau ketuanya. Ustadz dan itu Aziz ketua tanfiziahnya ya. Ketua Majelis Surohnya adalah Profesor Rahman Basalama yang pertama kali. Nah, itu yang ketua pada saat itu. Nah, kemudian Laskar Jundullah. Laskar Jundullah bukan bentukan dari Jamaah Islamiyah. Laskar Jundullah adalah satuan keamanan. Enggak, ini Majelis Mujahidin Indonesia, bukan Jamaah Islamiyah. Iya, Majelis Mujahidin Indonesia ya. Itu bukan bentukan dari Majelis Mujahidin Indonesia. Laskar Jundullah adalah hasil rekomendasi Kongres Umat Islam sebagai satuan keamanan dari KPPSI. Jadi kalau di NU itu ada Banser, kan? Maka di KPPSI kita membentuklah Laskar Jundullah hasil rekomendasi dari Kongres Umat Islam yang pertama. Itu Kongres Umat Islam yang dia lakukan di Makassar. Di Makassar. Oleh KPPSI. Dan KPPSI. Pesertanya hampir seluruh, ada kurang lebih 1.600 ulama dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang hadir. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Dan dihadiri oleh perwakilan daerah-daerah. Hampir semua daerah mengirimkan utusan. Daerah Sulawesi Selatan. Daerah Sulsel saja. Karena memang KPPS itu hanya untuk Sulawesi Selatan. Dan Laskar Jundullah pun hanya untuk Sulawesi Selatan. Hanya untuk KPPSI. Nah, begitu. Jadi tidak betul kalau kemudian itu adalah bahagian daripada Majelis Mujahidin. Nah, itu tidak betul itu. Jadi yang bikin ini ya, yang Wikipedia ini tolong diperbaikin. Maksudnya kasihan juga orangnya ya kan? Karena konsekuensinya berat ini. Sama dengan dikatakan di situ bulan Juni 2002 saya ke Aceh membawa 2 orang nama Arab itu. Ada kan? Pada bulan Juni 2002, ya. Bagaimana saya ke sana? Bulan Maret 2002 saya ditangkap di Filipina. Nah, itu gimana saya ke sana itu? Nah, itu. Nah, sementara saya sudah di dalam kerangkeng di Filipina pada saat itu. Jadi nggak bisa juga ya. Jadi sobat era sekalian, siapapun yang membuat ini, tolong perbaikin. Karena ini konsekuensinya adalah di channel ini juga itu kalau memuat Agus Dwi Karna bisa di take down itu karena dianggap teroris kan. Ya memang ada satu indikasi yang kemudian saya diberitahu. Ketika kalau saya tidak salah bulan Juni 2001 ya. Itu saya mendapat dana itu sebanyak 550 juta. 550 juta. Dari Kedutaan Besar Arab Saudi
di atase keagamaan. Oke. Itu untuk menyalurkan bantuan itu ke dalam bentuk sembako ke pengungsi poso di Sulawesi Tenggara. Pengungsi poso itu siapapun. Oke. Ketika itu. Jadi saya ingat betul pada saat itu malam saya ditelepon oleh salah seorang dari staf Kompak Jakarta memberitakan ini ada bantuan. Dan Daeng posisi di Sulawesi. Saya di Sulawesi, di Makassar, di rumah itu waktu. Nah, ditelepon. Bisa ndak antum membantu menyalurkan ini bantuan? Boleh kalau itu amanah. Ya kan? Nah, jadi saya besoknya ditransferlah beberapa dari uang itu. Ya sekitar 250 juta nggak salah. Ke rekening pribadi? Ke rekening bukan Kompak Sulawesi Selatan. Kompak Bank Muamalat. Oke, Kompak Sulsel ya. Kompak Sulsel. Oke. Kompak Sulsel. Nah, kemudian saya utuslah staf saya itu ke Poso untuk kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kita dikasih waktu kurang lebih seminggu. Nah, karena waktu itu dikatakan bahwa dari atase keagamaan sendiri, atase keagamaan Kedutaan Besar Arab Saudi yang akan datang sendiri untuk menyerahkan bantuan itu. Jadi tolong disiapkan. Waduh, saya sibuk betul saat itu. Dia mau datang ke Poso. Datang ke Poso. Oke, tapi sebelumnya sudah siapkan dulu. Jadi dia tinggal pidato doang. Tinggal melepas gunting pita, melepas truk, itu menyerahkan bantuan dan formalitas. Kita undang beberapa pengungsi yang ada di Poso, di Palu. Itu karena tidak bisa ke Poso dia tidak bisa ke Poso waktu itu. Jadi di Palu kurang lebih ada berapa puluh truk itu. Nah, kita siapkan itu. Nah, jadi bantuan itu di Palu ya? Di Palu. Karena pengungsinya di Palu. Nah, sebagian dibawa ke Poso. Dibawa ke Poso. Tapi pelepasannya secara simbolis itu di Palu. Di Palu. Di Palu dilaksanakan di Palu. Dihadiri oleh Muspida. Masih konflik saat itu. Nah, itu. Dihadiri Muspida. Dihadiri beberapa anggota Muspida yang saat itu. Ya. Nah, itu saya dengar. Yang menjadi salah satu sumber tuduhan kalau itu katanya uang berasal dari Haramain. Saya nggak tahu dari mana itu uang. Itu salah satu dasar. Kenapa sampai saya karena saya juga tanyakan juga kan, kok kenapa sampai ada tuduhan seperti ini? Itu. Nah, ada yang tanya kemana? Saya tanya ke Dewan Dakwah. Itu saya minta diklarifikasi dan saya minta ketika itu Pak Hussein Umar membantu saya mengklarifikasi. Pak Hussein Umar itu apa? Ketua Dewan Dakwah. Iya. Untuk mengklarifikasi bahwa dana itu betul berasal dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Yang 550 juta saat itu. Daeng. Nah, itu begitu. Jadi apalagi yang mau dikoreksi dari sini? Nah, saya kira itu yang paling mendasar ya. Yang Daeng akui adalah benar beliau adalah mantan ketua atau wakil ketua ya? Wakil ketua KPPSI. Bukan ketua ya? Jadi wakil ketua Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulawesi Selatan. Ketuanya Aziz Kahar Muzakar, anggota DPD beberapa periode. Kalau nggak salah 3 periode. 3 periode beliau. Sejak 2004, 2009, 2014, 2004, 3 periode ya. 3 periode. Nah, kemudian yang diakui juga adalah benar beliau adalah anggota atau ketua Laskar Jundullah. Ada. Jadi saya ketua, salah satu tugas saya adalah membawahi Satuan Keamanan Laskar Jundullah di KPPSI. Jadi beliau adalah wakil ketua yang membawahi satuan keamanan. Namanya Laskar Jundullah. Jadi Laskar Jundullah ini bukan sayap militer Majelis Mujahidin Indonesia MMI, tapi adalah satuan pengaman di KPPSI. Kalau di NU itu seperti Banser, ada Banser misalnya kan. Kalau Dian itu Kogam apa? Kokam di Muhammadiyah. Kokam. Itu ya tadi klarifikasinya. Daeng. Tadi selesai klarifikasi. Nah, saya mau tanya soal di Filipina. Tiba-tiba Daeng ditangkap Maret itu, tanggal 13 Maret 2002
Karena katanya lagi nih membawa alat peledak di sini. Iya. Ya kan, membawa alat peledak. Tapi ini aneh juga. Dia bilang pada bulan Juni 2002 dia membimbing, tapi di sini 13 Maret 2002. Ini ada kesalahan juga, ini aja udah nggak akurat ya. Ya di sini aja saudara sekalian ya. Juni 2002 membimbing, sementara ditangkap 13 Maret 2002. How come? Nggak mungkin kan? Oke. Tapi di sini dikatakan ia ditangkap pada tanggal 13 Maret 2002 saat mencoba naik pesawat di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila, Filipina, bersama Tamsil Lindrung dan Abdul Jamal Balfas. Iya. Petugas itu benar. Iya, betul. Benar ya, betul, informasinya benar kan? Benar ya. Petugas keamanan menemukan peralatan pembuatan bom di kopernya. Dia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara di Pengadilan Pasai Regional Trial karena memiliki bahan peledak secara ilegal. Gitu. Iya. Jadi di sini ada bahan peledak loh. Iya. Oke. Gimana? Jadi betul. Kami pada saat itu ditangkap tanggal 13 itu. Ya. Setelah Dan kita ingat betul akan tanggal 13 pulang. memang? Saya ingat betul tanggal 13. Oke. Tanggal 13 menjelang maghrib. Itu saat itu. Mau ke Jakarta. Kita mau pulang ke Bangkok. Dulu mau ke Bangkok. Kan tiket kita Jakarta Bangkok Manila. Oke. Jadi pulangnya Manila Bangkok Jakarta. Oke. Gitu. Nah, waktu kita masuk bandara Ninoy Aquino itu, nah disitulah terjadi musibah ini. Kita udah melewati pintu X-ray mesin tuh. Ya kan? Jadi sudah lewat kita. X-ray mesin. Kemudian tiba-tiba datang serombongan polisi airport itu memerintahkan kepada seluruh orang Indonesia untuk stop. Itu. Nah, kami bertiga. Di depan itu Pak Tamsil, kemudian Pak Jamal Balfas dan saya. Ya kan, di belakang kita ada orang Thailand. Ada 3 orang Thailand bersama pada saat itu. Diperintahkan kita berhentilah kita. Itu. Setelah itu tas kita masing-masing diambil, diletakkan di sebuah meja. Ya, meja panjang gini. Ketika tas kita dibuka, tiba-tiba dari tangan dia ada 3 biji. 3 biji dibalut plastik putih. Itu plastik. Itu ada 3. Plastik putih atau transparan? Putih. Transparan. Plastik transparan. Besarnya kayak biji bakso itu. Nah, itu 3 biji. Dibuka. Kata dia, ini barang yang kita punya. Saya bilang, itu bukan saya punya itu. Tidak ada barang itu. Ya kan itu. Nah, tapi kita tidak bisa lagi ngomong banyak-banyak karena terlalu banyak orang. Polisi kita langsung diambil, ya, digiring masuk ke ruangan bawah. Ruangan bawah, tas kita udah enggak kita lihat lagi. Itu. Nah, bawa ke di ruang bawah di ruang bawah itu di airport. Kita masih di airport pada saat itu. Kemudian dari situ kita dibawa ke Kam Krame. Kam Krame namanya. Itu kita tahu kemudian itu Kam Krame setelah besoknya. Tapi malamnya itu Kam Krame itu markas kepolisian Filipina. Nah, dibawa kita ke situ. Nah, tapi malam itu kita tidak tahu kita dibawa ke mana karena kan mobil tertutup. Mata ditutup juga? Mata enggak ditutup. Tapi mobilnya yang tertutup? Mobil yang tertutup. Mata tidak tertutup, tangan tidak terborgol, enggak ada. Kita biasa-biasa aja. Disuruh naik ke atas mobil itu. Dan di mobil ada polisi yang menjaga? Ada polisi. Berapa orang? Ada, tidak sempat kita hitung itu. Iya, tapi lebih banyak daripada kita bertiga. Jadi bertiga. Lebih banyak ya? Iya. Jadi ya udah dibawa kita ke satu tempat, baru ketahuan besoknya kalau itu ternyata markas polisi. Itu dipisah atau digabung? Digabung. Digabung. Kita masih bersama. Nah, setelah tiba di kantor polisi baru dipisahkan tempat masing-masing. Tapi dipisahkan itu dengan kamar-kamar saja, ada skat ya. Kita masih bisa ngobrol. Cuma jadi di ruangan kayak ruangan kantor itu. Iya, kayak kita kalau diperiksa di baris krim gitu-gitu kan ada skat-skat gitu. Ada skat-skat itu di situ, dibawa ke situ. Nah, sudah. Kemudian itu besoknya dibawalah kita ke
Pasai City. Pasai City itu apa? Pasai City itu Departemen Kehakiman ya. Oke. Ini masih di Manila ya? Masih di Manila. Oke. Nah, disitulah ketahuan. Baru kalau dikatakan kita baru mendengarkan kalau itu ternyata bahan peledak. Oke. Katanya yang itu ditemukan di dalam tas kita itu adalah bahan peledak. Oke. Gitu, ditemukan bahan peledak di dalam tas kita. Ya udah. Nah, kita minta untuk dihubungi, kasih pengacara, hubungi kedutaan, tidak bisa. Nggak ada polisi yang mau ajak ngobrol sama kita saat itu ya. Nah, begitu ceritanya. Nah itulah prosesnya berlangsung. Terus kami di Kamp Krame, di sana dimasukkan setelah beberapa hari kemudian dipindahkanlah ke ruangan sel bagian belakang itu. Nah setelah itu beberapa hari kemudian datang dari pihak kedutaan itu Pak Suratmin, duta besarnya waktu itu, Pak Dubes itu datang bersama dengan beberapa rombongan. Baru saat itulah kita baru bisa menggunakan telepon, meminjam telepon dari Pak Dubes, Pak Kedutaan, kemudian menelpon keluarga. Menyampaikan bahwa kita dalam keadaan ditangkap di Filipina. Itu sudah berapa hari? Sejak penangkapan? Sudah 3 hari. 3-4 hari. Dan keluarga belum tahu? Belum tahu pada saat itu. Oh, berarti panik sekali keluarga. Iya, panik keluarga. Iya, apalagi saat itu pengantin adik saya lagi. Oh, adik lagi nikah? Adik nikah waktu itu. Jadi pulang tuh untuk menghadiri pernikahan sebenarnya? Rencana kita pulang besoknya itu kan untuk menghadiri pernikahan. Jadi satu hari di Manila, terus pulang. Saya sudah kasih Pak Tamsil boleh, tapi tanggal 15 adik menikah, jadi 14 harus pulang. 13 tertangkap. I see. Oke. Gitu. Nah, lalu kemudian? Iya. Setelah itu, setelah berhubungan seperti itu, gimana proses berikutnya? Karena Daeng kena 12 tahun, sementara Pak Tamsil kena berapa bulan cuma? 36 hari. 36 hari. Sementara Balfas sama 36 hari. 36 hari. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar gitu. Gimana jadi cerita selanjutnya? Ketika itu Pak Fatwa datang. AM Fatwa ya. Fatwa. Waktu itu posisinya sebagai? Posisi beliau wakil ketua DPR kalau tidak salah. Ya, dari Partai Amanat Nasional. Dari Partai Amanat Nasional. Itu. Nah, beliau datang untuk melakukan upaya-upaya pembebasan. Pada akhirnya negosiasi yang berhasil diterima oleh Presiden Aquino. Kalau saya kata beliau ketemu Presiden. Itu jadi itu hanya Pak Tamsil dengan Jamal Balfas. Saya menurut berita dari Pak Fatwa masih perlu diklarifikasi beberapa hal. Jadi menurut cerita Pak Fatwa itu di tempat pertemuan itu ada satu bundel tebal segini tebalnya, kata Pak Fatwa, berwarna merah. Bundel itulah yang ingin diklarifikasi ke saya waktu itu. Bundel apa? Kita nggak tahu apa, tapi Pak Fatwa begitu penjelasannya. Ditemukan di koper juga? Bukan, itu dari Indonesia. Yang ada di tangan Presiden. Presiden menunjukkan. Presiden Filipina Aquino? Iya, Presiden menunjukkan. Pada Pak Fatwa itu ada bundel, Pak Fatwa lihat ada bundel itu. Pak Fatwa sempat lihat. Kira-kira tebalnya segini, kata tangan beliau, warna merah, itu sampunya warna merah. Nah, itu katanya ingin diklarifikasi ke saya. Karena itu dia minta supaya Pak Fatwa bisa memahami kenapa yang 2 kita bebaskan, yang 1 tidak, saya tidak. Nah, begitu ceritanya. Nah, kemudian akhirnya proses saya berlangsung terus kan, sampai ke pengadilan. Itu ya. Itu setelah berapa hari diadili akhirnya? Cukup lama. Kalau saya tidak salah ada sekitar sudah ada bulanan itu. Bulanan baru masuk pengadilan. Baru masuk pengadilan kita. Setelah mereka pulang, Pak Tamsil pulang, itu kemudian Pak Tamsil balik lagi untuk mengikuti proses peradilan saya. Ada yang menarik ketika itu. Waktu bahasa Pak Tamsil, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan Tagalog itu. Jadi saya dua minta bahasa. penerjemah
Ketika itu saya minta penerjemah dari kedutaan. Kedutaan Indonesia. Pak Okta, saya ingat itu Pak Okta. Oke. Nah, kemudian jadi dubes di Iran nggak salah. Oke. Dia. Nah, ada yang menarik ketika setelah negosiasi dengan presiden dan akhirnya Pak Fatwa kembali ke Kamkrame, ke penjara, temui saya dan menyampaikan hal itu. Nah, malam itu sampai malam kita bicara, jadi dari siang sampai malam. Akhirnya kan karena Pak Tamzil sudah nyatakan bebas, sudah harus keluar. Enggak mau dia keluar. Oke. Saya enggak mau keluar kalau tidak bersama dengan Agus. Ya, itu. Waduh, ini yang repot. Itu hari keberapa itu? Malam itu sudah bulan kedua. Sudah hari ke-36 itu. Oh, padahal dia sendiri sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan. Iya, pengadilan. Karena itu harus keluar kan. Nah, beliau enggak mau keluar. Akhirnya saya yang bersikeras, sudahlah, antum pulanglah. Karena kalau antum tidak pulang, tidak ada yang mengurus semua, dia mengerti tentang persoalan ini. Ya kan, karena Pak Fatah juga ngancam kalau Pak Tamzil tidak mau pulang, dia juga nggak mau keluar dari penjara, bahkan mau mogok makan. Oke. Itu kan. Saya sudahlah, saya salah siap menghadapi. Saya akan sabar, doakan sajalah untuk saya bisa kuat menghadapi ini. Saya bilang itu. Akhirnya udahlah, jadi beliau tengah malam baru beliau tinggalkan penjara menuju ke kedutaan. Saya kembali sama Balfas, sama Pak Jamal Balfas, sama Pak Fatwa. Bareng ya? Iya bareng. Itu. Nah, udah jadi proses itu. Yang lucu, sejak itu sampai di pengadilan tidak pernah satu kali pun ya saya itu diinterogasi dengan menunjukkan barang yang ditemukan di tas itu yang katanya bahan peledak katanya bahan peledak itu. Itu kan, itu pun kita hanya melihat di satu kali saja, saya lihat di court, di pengadilan. Itu dibawa oleh seorang polisi itu yang katanya ahli bahan peledak. Itu. Nah, tapi polisi ini ketika ditanya tentang apa sertifikasi dia sebagai seorang ahli, dia nggak bisa buktikan. Nah, dia hanya bilang saya pernah kursus 2 hari tentang bahan peledak. Kursus mengemudi. Sampai pengacara saya bilang, jangan sampai yang serbuk putih itu yang kau katakan itu adalah C4, itu bedak untuk perempuan. Pengacaranya dari? Pengacara dari Filipina. Dari Filipina. Iya, Ketua Islamic Dakwah Council Filipina. Ketua Islamic Dakwah Council Filipina. Attorney Linsak namanya. Apa? Attorney Linsak. Linsak ya. Berapa orang lawyernya? Pengacara kita 2 orang. 2 orang ya. Itu dibayar sama kedutaan? Enggak, dia volunteer. Volunteer ya. Dia volunteer. Volunteer untuk membela kita pada saat itu. Nah, itu. Dia termasuk dapat pesanan dari Dewan Dakwah. Itu karena saya ketika itu kan anggota Dewan Dakwah juga, jadi termasuk karena dia ada hubungan relasi dengan Dewan Dakwah. Nah, akhirnya berjalanlah proses pengadilan itu. Itu kurang lebih 36 kali sidang. Selama hampir 2 bulan, tidak sampai 2 bulan. Tidak sampai 2 bulan, tidak tapi 36 sidang. 36 kali sidang. Keren sekali. Keren sekali ya. Itu hampir tiap hari kadang. Kita sidang. Intervalnya itu paling tinggi itu 3 hari. Ya, biasa cuma 1 hari, 2 hari sidang lagi. Itu. Ya, sidangnya itu ya sebentar aja, kadang cuma 2 menit sidang selesai. Cuma datang aja, mendengarkan, saya tidak ngerti apa juga kadang dibicarakan antara dia dengan pengacara saya. Langsung sidang ditunda lagi. Itu. Nah, saksi banyak waktu itu dihadirkan. Saksi yang dihadirkan dari pihak kepolisian bandara yang menangkap kita. Itu doang. Berapa orang? Saya tidak hitung berapa jumlahnya. Tapi rata-rata saksi dari pihak kepolisian itu. Dari kita saksi, saya cuma ajukan 1 itu waktu. 1 yang ada berapa kita ajukannya? 1 diterima. 1 itu Engineer Robert namanya. Engineer Robert ini seorang engineer. Dia engineer pertambangan yang menemani kita ke General Santos. Itu untuk meninjau pertambangan, tambang batu bara. Karena waktu itu ke Filipina itu dalam rangka termasuk diantaranya meninjau tentang tambang batu bara. Dan meninjau Pak Tamzil ingin
mempelajari tentang usaha ikan tuna itu. Oke. Di General Santos. General Santos itu di mana? Di Filipina Selatan. Mindanao. Oke. Daerah Mindanao. Jadi mereka, jadi tujuan kedatangan itu dari itu, sorry saya tuh belum pernah sih ke Filipina. Dari Manila. Dari Manila ke Mindanao itu pakai apa? Pakai pesawat. Pakai pesawat berapa dari lama? Manila ke General Santos itu hari sekitar 2 jaman kayaknya atau 1 jam setengah lah kira-kira. General Santos itu apa? Ibu kotanya? Bukan. Dia satu provinsi kayak juga di sana itu. Oke, nanti kita cek ya sobat-sobat ini, mohon maaf. Cek General Santos, ya. Oke, itu yang diajukan sebagai saksi. Itu kita juga sebagai saksi diterima. Lalu yang nggak diterima siapa? Ada beberapa yang bersama dengan teman-temannya Robert itu tidak diterima sebagai saksi. Itu waktu. Nah, akhirnya General Santos sidang, itu adalah kota yang terletak di provinsi Kota Batu Selatan Filipina. Kota Batu Selatan. Ya. Nah, akhirnya berjalan sidang terus sampai ke 36. Sidang terakhir itulah kemudian vonis saya dihukum 17 tahun 1 hari. Ada 1 harinya. Oh, ada 1 harinya. Biar keren ya. Mana biar keren itu. 17 tahun 1 hari. 10 tahun 4 bulan sampai dengan 17 tahun 1 hari. Nah, itu putusan saya. Ada range-nya ya? Ada range-nya. Jadi minimal 10 tahun 4 bulan sampai dengan 17 tahun 1 hari. Putusan itu. Hakimnya Henry Gungoyon namanya. Nah, itu. Hakimnya tunggal? Enggak, 3? Tunggal. Oh, tunggal aja? Tunggal, iya. Tunggal hakimnya. Kasus begitu hakim tunggal. Iya, hakim tunggal dia. Itu Henry Gungoyon. Yang lucu Henry Gingoyon. Iya, Henry Gingoyon. Oke, lalu? Nah, setelah putusan itulah 17 tahun saya dipindahkanlah dari kepolisian, markas kepolisian Kamkrame itu, Mabes Polisi, dipindahkan ke satu sel tahanan itu Pasar namanya. Pasar ini tapi masih dalam markas polisi juga. Masih di Manila semua nih ya? Masih di Manila. Masih 4 bulan. Iya. Itu 4 bulan. Setelah itu baru dipindahkan ke Muntinlupa City. Muntinlupa City inilah rumah tahanan. Di mana itu? Masih Manila juga. Masih Manila juga. Muntinlupa City. Tapi dia sudah semacam sudah rutan ya. Rumah tahanan seluruh. Bukan rutan, lapas. Lapas ya. Kalau rutan itu masih sementara. Iya. Lapas sudah lapas ya. Sudah lapas. Lapas. Jadi pertama ditempatkan di minimum security camp. Setelah itu dipindahkan ke maximum security camp. Itu. Nah, disitulah saya menghabiskan. Iya. Menghabiskan sampai 12 tahun kurang lebih. Nah, Daeng, kan akhirnya kan Daeng dihukum selama persisnya kan 12 tahun. Ya. Jadi selama 12 tahun itu apa yang Daeng lakukan di situ? Selama nggak nyanyi kan? Di balik tembok derita gitu, enggak ya? Iya. Jadi banyak kegiatan. Ya. Pertama ada orang Indonesia nggak? Waktu saya tiba pertama belum ada, saya sendiri. Iya. Setelah 4 tahun kemudian ada orang Indonesia satu. Ngapain dia? Kenapa? Dia dari kelompok Abu Sayyaf. Kena ini juga, kena teroris. Abu Sayyaf, ya kena teroris. Berapa lama dia? Dia kena seumur hidup. I see. Itu. Berarti masih di sana dia sekarang? Masih di sana sekarang. Masih di sana sekarang. Apa yang Daeng lakukan? Konon katanya Daeng jadi wali kota di situ. Kok istilahnya wali kota sih? Jadi wali lapas. Namanya kalau di sana Chief Petty Officer. Itu jadi Chief Petty Officer. Saya membawahi kurang lebih 1.100 tahanan. Yang milih siapa di sana? Ya. Yang milih siapa? Ditunjuk oleh komander. Jadi di sana struktur dari lapas itu kan jumlah lapasnya kurang lebih 14.000 orang. Jumlah tahanan ya, jumlah inmate itu ada 14.000 orang. Terdiri dari 12 kelompok geng besar. Itu salah satu geng itu saya masuk di situ, namanya BCJ, Batang City Jail. Apa? Batang City Jail. Batan. Iya. Batang City Jail. Nah, strukturnya itu ada komander.
Ya, jadi satu kelompok besar itu dibawa oleh satu komandan. Itu di lapas itu. Di lapas itu. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Oke. Ya. Di lapas itu. Jadi satu geng besar itu dikuasai oleh satu komandan. Ya. Ya, satu komandan itu membawahi 6 mayor, 6 chief petty officer. Di geng saya ya. Kalau di tempat lain lagi. Di geng lain lain lagi. Jadi 6 chief petty officer. Salah satu chief petty officer itu adalah saya. Dipilih oleh komander, meminta kesediaan saya ketika itu menjadi chief petty officer di dormitory 1B. 1B yang terdiri dari berapa tahanan? Yang terdiri dari 1.100 tahanan. 1.100 tahanan. Rata-rata hukuman mati. Rata-rata hukuman mati. Jadi itu building 1 itu, building 1 itu di situ tempat hukuman mati. Loh, pertanyaannya adalah komander itu tahanan juga? Tahanan juga. Yang nunjuk komander siapa? Kalapas? Bukan. Jadi yang ditunjuk komander itu adalah masyarakat inmate. Itu. Jadi syaratnya untuk menjadi komander, mereka yang paling banyak membunuh di dalam penjara. Allahu Akbar. Itu syarat jadi komander itu. Paling banyak membunuh di dalam penjara. Jadi komander itu membunuh orang sudah? Membunuh orang. Berapa banyak dia bunuh? Ya, kita tidak tahu sudah berapa yang dia bunuh ketika Memang orangnya besar tinggi atau? Memang orangnya besar, ganas, garang, kelihatan, angker. Dia hukuman mati? Dia hukuman mati. Oh, jadi komander itu mati, yang memilih adalah anggota geng itu sendiri. Anggota geng. Itu. Dan itu dibiarkan oleh petugas. Jadi, tapi tanggung jawab dari komander itu adalah mengatur tentang kehidupan para narapidana yang jadi ada di dalam. Jadi komander itu membawai 14.000 tadi ya? Enggak. Kalau kita geng besar kan, satu geng besar itu anggotanya kurang lebih 4.000 orang. 4.000 orang? Iya, 4.000 orang. Iya. Gitu. Lalu komandernya di atas? Komandernya 1. 4.000. 4.000. Ada geng lain lagi. Oh, geng lain lagi lain. Ada geng lagi namanya Sputnik. Ada namanya. Geng itu karena disatukan blok tahanan ya? Iya, satu blok tahanan. Jadi 4.000 itu satu blok tahanan. Ada satu komander. Satu blok itu ada berapa gedung? Ya. Ya, ada berapa gedung? Satu gedung itu ada gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4, gedung 6. 1, 2, 4, 6. Sementara Daeng building 1. Building 1. Iya, gedung 1. Building 1 itu hukuman mati semua. Iya, hukuman mati semua. Komander nunjuk Daeng sebagai chief petty officer, mayor di situ. Mayor sebagai wali kota di situ. Wali kota di situ. Dan anak buahnya? Ya. Anak buahnya 1.000 orang. Anak buah saya 1.100 orang. 1.100 orang. Ya. Lalu tugas Daeng apa? Tugas saya bagaimana mengamankan. Itu tahun keberapa itu? Itu tahun 2006 ya. Iya. Jadi 2006 sampai 2010. Jadi setelah itu saya jadi chief petty officer dari di gedung 4. Itu saya dipindahkan ke gedung 4. Ya. Itu kemudian di Plaza. Itu. 3 kali saya jadi mayor. Jadi mayor 3 kali ya. Nggak ada pemilihan tuh, penunjukan aja ya. Penunjukan. Kayak zaman Orde Baru. Iya, zaman Orde Baru. Dan komander datang ke gedung itu. Jadi komander kan tinggal di gedung lain ya. Nah, dia datang ke gedung 1. Kumpul semua kita, semua inmate dikumpul. Nah, ini chief petty officer kamu sudah akan istilahnya bebas ya. Kita akan ganti chief petty officer. Ya kan, kalian setuju Agus jadi chief petty officer jadi mayor? Wah, semua teriak setuju gitu. Itu udah tahun keberapa itu? Itu tahun 2006. 2006 ya, tahun keempat berarti. Tahun keempat ya. Berarti Daeng sudah bisa bahasa Tagalog dong? Sudah bisa bahasa Tagalog. Jadi bahasa Tagalognya belajar di penjara? Belajar di penjara. I see. Itu karena hari-hari kan? Iya, hari-hari. Nah, saya ketika itu salah satu yang membuat komander menunjuk saya karena saya memang membuat satu program belajar namanya. Jadi sana ada program restoratif justice. Ya, itu ada program restoratif justice. Salah satu adalah wajib belajar bagi mereka yang buta huruf. I see. Berapa orang? Jadi saya panggil teman-teman yang bisa mengajar. Di sana kan ada juga berapa anggota UP, Universitas Filipina yang ditangkap. Ya kan itu. Mereka ada beberapa orang.
Nah, saya bincang sama dia, ini banyak sekali inmate yang tidak tahu membaca ini, kasihan mereka. Bagaimana kalau kita bikin sekolah alternatif learning system, ALS itu di dormitory. Jadi kita buat, saya buat proposalnya, saya ajukan jadi bahasanya gabung ya, Inggris Tagalog. Inggris Tagalog ya. Oke, I see. Saya ajukan ke Super Chief PT Superintendent, Superintendent setujui untuk program itu. Akhirnya banyaklah. Itu rupanya melahirkan simpati. Berapa orang? Banyak anggotanya, banyak yang hadir, yang ikut belajar itu. Itu jadi belajar membaca dulu, ya kan, bahasa Tagalog. Nah, diajarlah mereka itu. Nah, akhirnya itu membuat simpati. Tagalog itu skripnya Latin juga atau beda? Latin juga. Latin iya, juga. Sama, cuma kita ABC kan, kalau dia abakada. Abakada, kalau kita kan ABC itu. Nah, akhirnya itu yang membuat simpati program-program yang saya lakukan selama di penjara. Nah, jadi kemudian berkembang program lain, itu ada program rehabilitasi, program untuk para inmate. Itu. Nah, saya bikin beberapa kerjasama dengan RBO. RBO ini adalah volunteer, petugas-petugas dari non-muslim ya. Itu mereka dari pendeta-pendeta, suster-suster yang masuk ke penjara untuk memberikan bimbingan kerohanian. I see. Nah, saya bilang jangan hanya bimbingan kerohanian. Ini banyak inmate ini yang butuh skill, itu kan. Nah, akhirnya itu waktu yang paling memungkinkan saya bikin refleksiologi tim namanya. Jadi tukang pijit. Tukang pijit yang dikursuskan oleh TESDA, namanya TESDA. Akhirnya alhamdulillah mereka itu ikut, antusias, bagus sekali ikut, sampai saya bisa membuat 7 klinik refleksiologi di sana. Berarti Daeng kalau pijit gratis dong? Iya. saya nggak bawa sertifikat itu. Ada, saya punya sertifikat. Daeng belajar juga nggak? Belajar juga. Saya juga dapat. Yang lucu itu begini. Saya ketika itu memperjuangkan mereka dapat izin. Nomor di sana kan ada namanya nomor registrasi sebagai seorang ahli, ya, yang ketika bebas mereka bisa manfaatkan ijazah itu untuk bisa membuka klinik, lapangan pekerjaan di luar. Nah, gitu. Nah, ini membuat simpati para petugas-petugas penjara. Karena dia bilang, lain kau Gus, ini pikiranmu, otakmu, dia bilang itu. Orang itu di penjara, kalau dia seorang attorney, ketika di penjara, itu izin attorney-nya kan dicabut. Iya kan, nomornya itu dicabut itu. Ini kamu dalam penjara, kamu kasih izin itu. Saya bilang, ya alhamdulillah Pak. Dan itu sertifikatnya ditandatangani oleh setingkat menteri di sana, Menteri Tenaga Kerja. Sertifikat refleksiologi. Jadi mereka keluar bisa. Berapa orang? Banyak anggotanya. Saya punya anggota banyak, karena saya punya 7 klinik, karena beberapa batch itu sudah beberapa. Jadi pijit di antara mereka bayar? Tidak bayar, jadi gratis. Gratis, tapi itu. Mereka sekaligus mempraktekkan itu. Tapi yang dipijit itu kan sesama inmate dan tamu yang datang. Jadi kita bikin baguslah kliniknya, itu dibawa koordinasi Hospital Bureau of Correction. Itu selama Daeng di situ, itu kegiatannya. Selama itu diantaranya. Sampai bebas. Sampai bebas. Pernah ada konflik pembunuhan atau apa? Sering. Sering kali terjadi. Konflik pembunuhan itu. Perkelahian antara geng itu sering kali terjadi. Tapi alhamdulillah banyak sih yang mengatakan sejak saya ada di sana dan program-program itu berjalan, konflik itu semakin kurang. Dan memang ya saya merasakan sendiri, dan saya sendiri sebagai dulu kan kita waktu awal itu sulit sekali anggota geng satu berinteraksi dengan geng yang lain. Satu geng itu yang 4.000 tadi ya? Satu geng itu ya. Itu sangat sulit sekali berinteraksi. Tetapi alhamdulillah dengan refleksiologi, dengan program refleksiologi ini, dan itu salah satu tujuan program saya, bagaimana mengurangi konflik
dan terjadi hubungan interaksi antara satu dengan yang lain. Oke. Bayangkan kalau musuhnya itu, ya kan, atau orang yang selain gengnya dia pijit. Iya. Itu kan menimbulkan perasaan. Iya. Jadi ada perasaan nyaman gitu. Nyaman, perasaan nyaman pada mereka. Akhirnya ini diapresiasi oleh Bureau of Correction, oleh official Bureau of Superintendent, Chief Hospital juga, Dr. Garcia ketika itu. Nah, saya kemudian diangkat menjadi salah seorang inmate attendance di rumah sakit yang mendampingi Chief rumah sakit itu dalam mengajukan beberapa program-program kegiatan-kegiatan di rumah sakit. Di antaranya adalah program tuberkulosis, TBC, program untuk inmate yang inmate yang kena diabetik, inmate yang hipertensi. Itu kita ada klub-klub, saya bikinkan mereka klub-klub itu dan bikinkan program-program harian, mingguan, bulanan mereka. Berarti Daeng keluar-keluar dong? Keluar di penjara enggak. Tapi saya punya ke salah satu fasilitas yang saya diberikan kemudian. Awalnya kan saya tidak boleh keluar building, keluar gedung. Berapa tahun itu? Itu kurang lebih 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun. Tapi sejak 2006 sampai seterusnya itu saya kemudian diberi kebebasan untuk bisa keluar dari gedung. Tapi tetap dalam lingkungan itu kan areanya 11 hektar. Areanya 11 hektar. I see. Nah, saya kemudian diberi kebebasan untuk bisa berinteraksi itu dan bisa bebas kemana saja di sepanjang masih dalam ruangan itu. Jadi saya kira Daeng itu ditunjuk sebagai mayor ya. Mayor petty? Mayor, Chief Petty Officer. Chief Petty Officers, atau dibilang mayor? Iya, dibilang mayor. Nah, mayor itu bukan karena bunuh orang, bukan? Bukan. Nah, itulah kita rubah. Jadi saya rubah pola waktu itu bahwa pengangkatan mayor dan komander tidak lagi pada indikasi atau pada indikator banyaknya yang dia bunuh. Atau siapa yang paling jagoan. Siapa paling jagoan. Tapi mereka yang punya skill, yang bisa membawa. Dan alhamdulillah diterima oleh mereka. Apalagi yang punya leadership itu, yang punya leadership. Apalagi ketika itu beberapa inmate yang sudah ada yang berapa ditangkap itu ada dari kepolisian yang berpangkat kolonel, itu ada seorang jenderal malah. Itu kita ajak bicara, ajak musyawarah untuk memikirkan program-program untuk para narapidana. I see. Jadi yang komander yang banyak bunuh orang itu sempat diganti waktu diganti kemudian. Tahun berapa? Dia diganti, saya lupa tahun berapa itu, 2004, 2012, dari berapa itu diganti kemudian. Tapi Daeng sudah keluar? Belum. Saya belum keluar. Hampir keluar Daeng? Hampir keluar. Dia diganti ketika itu. Diganti karena? Diganti karena dia sakit. Dia sakit waktu itu. Dan dia memang minta berhenti karena sudah tidak mampu. Nah, yang lucu dia minta saya salah satu orang yang merekomendasikan siapa yang saya tidak bisa jadi komander karena saya bukan orang sana kan. Itu. Saya satu-satunya Chief Petty Officer yang bukan orang sana. Waktu itu dan Muslim lagi. Itu waktu kan itu. Nah, akhirnya saya diminta salah satu orang yang merekomendasikan siapa yang bisa jadi komander di kelompok kami di BCJ. Nah, saya tunjuklah Nick Peruccio itu waktu dan alhamdulillah diterima. Siapa itu? Nick Peruccio salah seorang orang sana juga. Dia tokoh masyarakat sana di kampungnya itu. Dan dia seorang dia juga marinir dia. Ex-marin. Karena apa dia di penjara? Kasus kidnapping. Nyulik siapa? Enggak tahu siapa yang diculik. Kidnapping with ransom. Dia ikut Gregorio Honasan tuh bukan ya? Bukan anggota ya? Ada juga anggota Gregorio Honasan, si Josep Morales namanya itu. Itu. Ada di situ waktu. Dan dia ikut dalam dormitory saya. Jadi yang ingin saya tanyakan lupa saya tadi, waktu Daeng dihukum antara 10 tahun 17 tahun itu, ya kan? Minimal 10 tahun sampai 17 tahun. Itu kesalahannya apa yang dinyatakan di putusan? Illegal possession of explosive. Itu doang ya? Itu doang. Itu illegal possession ya? Illegal possession of explosive. Jadi kepemilikan bahan peledak secara ilegal ya?
17 tahun. 17 tahun. Allahu Akbar ya. Itu saja, nggak ada yang lain. Itu saja, nggak ada yang lain. Dalam amar putusan itu. I see. Itu, nggak ada yang lain. Jadi selama persidangan itu, lalu apa yang dibuktikan? Atau selama interogasi apa yang mereka tanyakan? Itulah. Selama interogasi itu yang ditanyakan ya masalah-masalah yang ada di Indonesia. Oke. Misalnya tentang keterlibatan saya di partai. Partai. Ya kan? Nah, partai saya pertama kan sekretaris umum Partai Daulat Rakyat Sulawesi Selatan, Adi Sasono. Oke. Ya kan? Oke. Nah, kemudian sekretaris bidang pengkaderan di PAN. Oh, Nah, tahun berapa ketika saya ditangkap? pindahnya? 2001. Oh, Sampai 2002 itu, sampai 2002 saya masih masih anggota saksi di PAN. Okay. Sekretaris awalnya Daulat Rakyat atau Daulat Rakyat, ya. Oke. Partai Daulat Rakyat. Kemudian Partai Daulat Rakyat tidak bisa lagi ikut. Ya. Ya kan saya pindah ke PAN. Oke. Itu. Ya. Nah, yang ditanyakan itu. Yang kedua, saya anggota HMI. Ditanya tentang HMI. Oke. Ditanya tentang KPPSI. Apa itu KPPSI? Ditanya tentang Laskar Jundullah. Itu yang berulang-ulang interogasi tentang saya. Ditanya tentang Dewan Dakwah. Oke. Itu. Saya bilang, sampai suatu ketika saya agak kesel juga karena sudah, ini semua masalah di Indonesia. Apa hubungannya dengan kalian di sini? Itu saya berdiri dan saya tinggalkan. Saya masuk ke sel saya. Oke. Jadi mereka itu apa? Kalau ini ada masalah, kalian panggil polisi Indonesia, suruh tanyakan pada saya masalah itu. Kalian tidak mengerti masalah itu. Itu. Jadi informasi gratis. Iya, itu yang ditanyakan. Tentang Poso, tentang Ambon, itu yang dikejar. Tapi begini, dari interview dengan Daeng Tamsil ya. Daeng Tamsil bilang, karena udah lama dia bilang aja, ya ini pesanan dalam negeri juga katanya. Iya. Ada indikasi seperti itu? Ada. Misalnya? Kita melihat indikasi itu. Misalnya interogasi-interogasi yang berkembang itu. Salah satu diantaranya. Saya tanya, dari mana kalian mendapat? Dia sampaikan bahwa ini ada polisi yang datang dari Indonesia yang meminta kami mengklarifikasi kepada Anda tentang masalah ini. Yang paling pengen diklarifikasi itu apa misalnya? Ya, masalah Poso, masalah Ambon, masalah keterlibatan saya dengan Jemaah Islamiyah, itu semua yang dikejar. Itu kan, kemudian keterlibatan saya dengan Laskar Jundullah. Jemaah Islamiyah tadi enggak kan katanya? Ya. Daeng ikut Jemaah Islamiyah juga? Enggak, saya tidak ikut Jemaah Islamiyah. Daeng, selain di Filipina sebelum ditangkap, kan kegiatan Daeng kan di partai pertama Partai Daulat Rakyat tahun 99. Begitu tidak lolos, waktu itu masih electoral threshold masih. Electoral threshold, kemudian partai itu tidak ada lagi, gabung sama PAN. Tapi Daeng juga tadi kita kan ngobrol-ngobrol ya sebelumnya juga ikut dalam kegiatan di Poso. Itu Daeng sebagai apa? Karena Poso ini kan daerah konflik. Daerah konflik. Betul. Nah, konfliknya itu kan mulai konflik tahun 98. 98. Kemudian sampai 2001. Sampai 2001. 2001 itu perjanjian Malino ya. Oke. Nah, itu Daeng ngapain di situ? Jadi begini. Keterlibatan saya di Poso itu pertama saya selaku. Tadi kan sudah menyebutkan ada kiriman bantuan tadi kan. Kiriman. Selaku ketua Kompak. Gitu ya. Ketua Komite Penanggulangan Krisis untuk daerah Sulawesi Selatan. Di mana lingkup kerjanya diantaranya adalah Poso dan Ambon. Nah, jadi kita mengirim bantuan ke sana, bantuan sembako dan bantuan pakaian dan obat-obatan ke sana. Itu bentuk keterlibatan saya di sana. Iya. Kemudian kita juga mengurus Exodus yang ada di Makassar. Tempatkan di Masjid Racing Center di Sekretariat Kompak namanya. Exodus apa? Exodus dari Ambon, dari timur-timur. Jadi mereka Exodus datangnya ke Makassar. Datangnya ke Makassar. Iya. Dari korban rumah-rumah mereka yang terbakar di Ambon, di Poso, iya kan? Waktu itu, atau awal-awal konflik itu, mereka kan larinya ke Makassar. Termasuk juga dari Timur-Timur? Termasuk dari Timur-Timur. Akhirnya bergabunglah semua, kita tampunglah semua di Masjid Racing Center. Nah, sebagian Masjid Racing Center. Masjid? Di Racing Center. Racing Center, Racing Center di Kompleks Perumahan Umi.
Di Kompleks Purnan Umi. Umi itu Universitas Muslim Indonesia. Ada yang sebagai apa? Saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oke. Ya, mahasiswa Umi dulu. Waktu itu. Nah, kebetulan saya akrab dengan Prof. Rahman Basalama. Dia sebagai penanggung jawab yayasan itu, dan saya minta izin untuk menjadi mahasiswa kantor. Tahun berapa Daeng Mas jadi mahasiswa? Saya 83. Wah, itu waktu itu. Iya. 83 sama masuk gitu. Ya. Nah, kemudian kita minta izin Pak Rahman Basalama, dan beliau sangat mendukung, mensupport. Ya udah, gunakan masjid itu sebagai tempat penampungan. Yang penting pengamanannya dijaga dengan baik. Saya baik Prof itu. Kita jaga dengan baik. Jadi kita mengurus itu. Nah, kemudian kita pindahkan mereka yang eksodus timur-timur, kita komunikasikan dengan pihak imigrasi untuk mereka bisa ditampung daerah imigrasi. Yang eksodus Ambon, sebahagian pulang ke kampung halamannya, sebahagian kita persiapkan pulang kembali ke Ambon, ke tempatnya itu. Nah, dalam kaitan itulah keterlibatan saya di sana. Sampai saya tertangkap 2002 itu. Jadi lebih banyak kegiatan kemanusiaan. Iya, menyalurkan bantuan. Banyak bantuan. Saya bolak-balik, dan saya bolak-balik itu semua dengan proses legal. Misalnya di Ambon, saya gunakan ketika itu panglimanya Pak Swedi Marasabesi. Itu minta bantuan pesawat. Waktu itu dia Panglima Kodam. Pangdam 14 Hasanuddin. Ketika itu Kodam 14 Hasanuddin membawahi belum ada Kodam Patimura, masih membawahi Ambon. Sekarang sudah berpisah kan. Kalau masih ya komisaris. Termasuk eksodus Ambon yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, itu mereka banyak sekali juga di sana waktu itu. Kita datang ke sana. Itu. Nah, yang di Poso, di samping di Palu, mereka ada yang di Manado, ada yang di Palopo, di Masamba, di daerah Sulawesi Selatan itu. Itu kita bantu semua, kita berikan bantuan. Masamba itu daerah ya? Daerah. Pantas saja itu ada yang dangdut tuh Evi Masamba. Gitu. Nah, itu bentuk keterlibatan saya pada Poso. Ya. Nah, kadang saya menggunakan memang elemen Laskar Jundula untuk membawa bantuan-bantuan tersebut. Jadi dua. Berapa orang Laskar dengan kompak. Tergantung dari goods material yang akan kita bawa ke sana. Itu. Nah, materialnya Laskar Jundula itu berapa orang? Banyak? Banyak anggotanya. Sampai sekarang ada? Sudah tidak ada, kan dibubarkan oleh Pak Susilo Bambang PSBY katanya. Saya di Filipina dibubarkan itu. Tahun berapa? Saya tidak tahu tahun berapa dibubarkan itu Laskar Jundula. Karena saya masih di Filipina. Di atas 2004 berarti. Di atas 2004 dibubarkan. Jadi dari semua cerita ini, Daeng ya? Iya. Apa yang ingin Daeng bisa petik gitu, karena kan gini, agak susah juga ngomongnya ya. Daeng ini kalau menurut pengakuan Daeng tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apapun. Iya kan? Iya. Kecuali kalau ada Daeng menyimpan sesuatu, saya nggak tahu ya. Iya kan? Iya. Kan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apapun. Tidak, saya tidak pernah ikut perang. Tidak pernah ikut perang. Iya kan? Tidak pernah bunuh orang. Tidak pernah bunuh orang. Nah, itu. Berkelahi. Dan sampai sekarang. Berkelahi pernah. Berkelahi pernah. Berkelahi pernah kan itu. Ya, tapi kalau perang saya tidak pernah ikut perang. Berkelahi dalam peperangan juga nggak pernah kan? Nggak pernah. Tidak ikut pernah. Dan sampai sekarang tidak ada yang berani, tidak pernah ada yang tunjuk saya bahwa saya pernah ikut perang. Itu. Di penjara pun tidak bunuh orang juga. Tidak bunuh orang juga. Mukul orang pernah di penjara? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Saya tidak pernah. Kalau marahin orang iya sering. Marahin orang ya wajar, namanya mayor di kan. Di sana mayor itu perlu Bang Raffi tahu. Ya. Itu punya hak membunuh. Nah, ya seperti tadi posisinya. Punya hak membunuh kalau mayor itu tangannya duduk tangannya begini, orang itu mati. Yang eksekusi? Yang eksekusi ada namanya kulturero, bastonero, ada namanya agurang. Apa itu? Itu yang algojonya itu. Jadi kalau ada yang berkelahi misalnya, seperti film gladiator. Iya, sama dengan gladiator. Nah, mati berarti. Iya, mati orang itu. Itu mayor. Itu nggak diapa-apain sama ini.
Ya, Nggak diapa-apain? kalau dia apa namanya, ada hukuman juga buat mereka yang membunuh. Oke, tetap. Itu. Mayornya Tapi dihukum juga? Mayornya dihukum juga. Oh, tapi tetap aja. hukumnya ya paling Bartolina. Apa? Bartolina ditaruh di close confine di satu tempat. Oke, sel isolasi. Sel isolasi sel. Itu doang. Paling itu. Nggak ada tambahan hukuman lain. Dia sudah hukuman mati, hukumannya Iya, mau dihukum apa ngapain- lagi? Mau ngapain lagi ya? Gitu. Iya. Sampai saya suatu ketika Jadi Daeng nggak pernah begini itu nggak pernah? enggak pernah. I see. Cuma saya pernah mengusulkan, Iya. ya kan? Yang membunuh hukumnya mati. Yang membunuh. Iya, membunuh. Kisos ya. Nah, kisos. Ketika itu saya dipanggil, kita rapat di superintendent, Iya. yang kepala penjara ya. Iya. Itu ditanya, bagaimana solusi menghentikan pembunuhan ini? Ya kan? Iya. Itu saya termasuk salah satu yang bicara. Ya udah Pak, yang membunuh, yang bunuh dibunuh juga. Oke. Nggak usah pakai bayar darah apa segala macam. Iya. Ya kan, pokoknya yang membunuh tidak karena di sana kan tidak ada lagi pengadilan, di dalam penjara. Iya. Itu ketika itu ya, tidak ada lagi penjara. Dan mereka sudah ini kan, sudah hukuman mati, ngapain lagi juga? Nah, jadi saya bilang yang membunuh dihukum bunuh juga. Nah, siapa yang membunuh? Ya petugas. Oke. Petugas yang punya kewenangan itu. Iya. Ya ada 2 orang lah waktu itu kemudian. Oh, ada 2 orang yang Oke. Menikam, ditembak kepalanya juga, mati. Oke. Terus setelah itu saya berhentikan. Kenapa? Saya minta hentikan, saya bilang, jangan Pak. Kenapa? Tidak manusiawi saya bilang kan itu. see. Tapi sudah berhenti pembunuhan. Orang sudah takut membunuh. Oke. Itu waktu. Jadi Daeng ngeri sendiri lihatnya. Ngeri sendiri dia. Eksekusi di depan Daeng. Eksekusi biasa di depan kita, di depan chief petty officer. Kalau misalnya anggota dormitory saya yang membunuh, kita dipanggil untuk menyaksikan penembakan. 2 kali itu. Iya, di Selama Daeng di sana 2 kali. Selama saya di sana itu 2 kali. Jadi gemeter melihat Itu orang. iya kita. Gimana ditembak di depan kita itu di sini tuh itu di kantor OD namanya itu. Nggak pakai ini lagi, nggak pakai tutup mata Nggak lagi. pakai lagi tutup mata. Cuman borgol tembak. Borgol duduk di begini, Polisinya polisinya dari belakang, petugas punya dari belakang, itu pura-pura lewat, tembak tor. Oh, tapi dia nggak tahu. Siapa? Yang namun Iya, ditembak tuh nggak tahu. I tahu. see. Oke. Cuma lewat aja, mati, tembak. Oke. Gitu. Akhirnya saya minta itu sudahlah, jangan dihentikan itu. Dan kita berusaha untuk, alhamdulillah pada saat itu juga pembunuhan sudah mulai berkurang. Berkurang tapi masih ada. Iya masih ada, tapi ya Selama perkelahian kecil-kecil lah. Selama Daeng di situ, yang di satu geng itu, yang 4.000 itu. Iya. Atau satu geng 4.000 atau Satu geng. Satu geng 4.000 itu. Ya. Itu berapa orang mati selama Daeng di situ? Waduh, saya tidak hitung Pak. Puluhan. Iya puluhan. Oke. Nah, tapi pernah di sana terjadi istilahnya orang sana itu rambolan ya. Tawuran. Jadi tawuran, jadi perkelahian antara geng. Iya. Itu. Antar geng itu antara yang 4.000 sama yang lainnya. Sama yang lainnya. I see. Itu. Nah, ya mungkin itu juga yang membuat komander saya kemudian mengangkat saya jadi chief petty officer karena saya berusaha untuk mendamaikan waktu itu. I see. Saya tidak mau. Saya berusaha bagaimana mencari solusi terhadap persoalan itu. Jadi itu tegang kan suasananya. Tegang, tidak ada kunjungan satu dengan yang lain. Akhirnya saya coba melakukan pendekatan, saya dekati komander sebelah, dekati chief petty officer sebelah, itu. Nah kemudian chief petty officer saya juga di geng saya juga saya dekati. Saya bilang kita harus hentikan ini karena kita yang rugi nih. Tidak ada kunjungan yang masuk, tidak ada dalau, tidak ada tamu yang boleh masuk. Oke. Padahal kalau nggak ada kunjungan, tak ada peti yang masuk ya. Piti kalau orang Padang bilang. Tak ada uang masuk kan? Tak ada uang masuk. Oke. Nah, akhirnya alhamdulillah. Pemerasan oleh officer terjadi? Terjadi di mana-mana ada itu Pak. Oke. Itu terjadi. Jadi narkoba di mana-mana masuk. Transaksi narkoba Transaksi narkoba luar biasa. Pokoknya nggak karu-karuan lah itu. Nggak karu-karuan lah ya. Nah, nanti kemudian saya coba ketika saya jadi chief petty officer dormitory 1B itu, ya saya coba mengatasi lah pelan-pelan. Saya bilang, saya tidak larang kalian mau gunakan narkoba silahkan. Tapi jangan sampai kalian tertangkap. Kalau kalian tertangkap, tanggung jawab sendiri. Oke. Nah, begitu. Kalau tertangkap paling diisolasi kan? Nah, diisolasi pelan-pelan. Saya tidak akan membantu kalian. Semua yang tertangkap karena narkoba, saya tidak akan bantu. Karena chief petty officer itu
kepercayaan Bureau of Correction. Itu dia bisa melepaskan orang dari isolasi sel. I see. Itu. Tapi Dan ada dia bisa merekomendasikan orang yang mau isolasi. ngantem daeng atau marah gitu-gitu? Ada juga itu. Sering. Tapi ya alhamdulillah. Oke. Itu. Sempat, tapi nggak pernah berkelahi, nggak sempat. Nggak pernah. Saya nggak pernah berkelahi di sana. Jadi yang mau membunuh, ancam membunuh ada? Yang ancam bunuh saya? Iya. Katanya sih ada. Oh, tapi nggak pernah dengar. Tapi nggak pernah langsung ke saya. I see. Jadi so far selama 12 tahun itu aman-aman aja gitu. Aman-aman saja, alhamdulillah. Walaupun di depan mata berseliweran yang mati, pakai narkoba, diperas dan lain sebagainya. Diperas dan sebagainya. Oke. Macam-macam. Itu. Ada yang apa namanya? Ditikam. Itu kan laki-laki semua. Iya, laki-laki Ini semua. mohon maaf nih, praktek-praktek gay gitu-gitu. Ada juga di sana banyak bencong. Di dalam itu ada gengnya bencong di sana. Kan bukan soal bencong, gay, kita bilang gay kan, mungkin disebut dia. Jadi itu praktek-praktek seperti itu ada juga banyak. Ada juga banyak di sana praktek seperti itu. Jadi yang dihukum mati itu berapa orang yang sudah kena hukum mati yang oleh biro? Ya di tempat Daeng kan yang 1.100 itu. Itu katanya kan mayoritas hukuman mati berapa orang? Mayoritas hukuman mati, tapi yang dihukum mati baru 1 orang. Oke, enggak maksudnya yang sudah vonis. Itu, iya. Yang sudah vonis sudah vonis itu 1.000 orang, 1.000 orang lebih itu. Semua kan 1.100 orang ya. Iya. Itu saya anggota saya waktu itu. Iya, 1.000-nya hukuman mati. Hukuman mati. Allah. Dan di sana itu hukuman matinya ada yang 20 kali, ada yang 10 kali. Maksudnya? Misalnya begini, dia hukuman mati, dia perkosa ya, perkosa orang katakanlah ya. Itu. Hukuman mati. Oh, hukuman mati. Dihitung itu. Berapa kali kamu perkosa dia? Iya. Kalau 10 kali hukuman mati hukumanmu. Oh. Jadi di sana itu ada orang yang hukuman matinya itu sampai 100 count. Istilahnya. 100 kali. Oh, 100 kali. Gara-gara kejahatannya itu. Jadi kejahatannya itu. Lalu eksekusinya gimana? Sampai saya bebas baru 1 yang dieksekusi. Enggak, maksudnya eksekusi misalnya dari 100 kali apa itu? Itu tidak tahu kita. Oke. Iya, maksudnya barangkali kalau misalnya dia dimaafkan, baru 1 dimaafkan gerasinya kalau kita mungkin ya. Mungkin. Kau baru 1 gerasinya, 99-nya enggak. 99-nya enggak. Karena baru 1 yang dihukuman mati di electric chair itu. Itu pun menurut berita karena presidennya mabuk. Presiden yang mana? Joseph Estrada. Ketika itu. Kenapa dia kan yang menentukan akhir. Tentang hukuman itu kan by telepon. Itu. Eksekusi. Ketika itu dia izinkan eksekusi dihukum mati jam 12 malam. Itu beberapa bulan kemudian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan didapat yang aslinya. Dia nggak bersalah? Dia nggak bersalah. Itu orang sudah mati. Mati. Jadi kita sempat ribut. Jadi restoratif justice termasuk ini kita persoalkan ketika itu waktu. Ya kan itu. Akhirnya ya cerita yang muncul ya ketika itu presidennya mabuk. Orang playboy ya kan, mantan bintang film ya kan. Di sana Muslim berapa orang? Ketika saya masuk itu pertama kali hanya 360 orang. 360 orang Muslim. Dari 14 ribu tahanan. Dari 14.000 tahanan. Semua. Satu. Oke. Iya. Kemudian saya bebas itu sudah 600 orang. Kalau anak buahnya? Ya. Oke, kalau bebas berapa tadi? Setelah saya bebas sudah 600 orang lebih. 600 orang lebih. Jadi Daeng termasuk yang mengislamkan orang? Banyak yang kita islamkan di sana. Kok kita? Maksudnya Daeng sama siapa? Sampai saya dengan kan di sana ada Muslim Community. Iya. Saya salah satu chairman Muslim Community. Itu. Jadi mereka jadi Muslim Community itu kita islamkan. Jadi dari 360 jadi 600. Jadi 600 orang. Berarti pertambahannya 240 orang lebih. 200 orang lebih. 200 orang lebih. Iya. Sebagian berasal dari inmate yang masuk baru, yang baru dihukum. Sebagian yang orang non Muslim di sana yang kemudian istilahnya balik Islam.
Oke, balik Islam. Balik Islam. Kita bikin madrasah di sana. Jadi Saya balik buat Islam madrasah. itu artinya dia Islam tapi kemudian menurut cerita historisnya, seluruh orang Filipina itu dulunya Muslim. ya. Kemudian menjadi non Muslim karena jajahan Spanyol. I see. Nah, ketika dia masuk Islam, maka istilah mereka itu balik Islam. Kembali ke Islam. I see. Nah, begitu. Bahasa Tagalognya balik Islam. Balik Islam. Oh, balik juga. Balik Islam. I see. Bahasa Tagalognya balik Islam. Nah, jadi gini, Daeng, yang paling dramatis mengislamkan ini siapa? Ada cerita? Jadi begini, itu waktu banyaknya gelombang masuk Islam karena persoalan pengunjung, I see. ya kan? Waktu itu di sana kan non Muslim, itu mereka tidak mengenal istilah poligami kan? Oke. Mereka mengenal istilah common law wife. Oke. Jadi ada istri asli, ada CLW, common law wife namanya kan? Nah, sementara di Muslim, jadi common law wife. common law wife. Oke. Kan itu. Oke. Sementara di Muslim kita mengenal ada istilah poligami itu, Ya. ya kan? Nah, ketika itu banyak sekali inmate non Muslim memasukkan tamu-tamu perempuan terregister atas nama CLW. Oke. Common Tetapi law wife begitu itu ya? masuk di dalam itu dijual, I see. I see. dijual oleh mereka mana-mana itu kan. I see. Nah, karena pihak penjara juga tidak mengizinkan adanya poligami. I see. I see. Saya kemudian berdialog itu dengan bahagian officersnya di sana, itu Mam Esther namanya. Saya didukung oleh salah seorang superintenden itu untuk membicarakan masalah ini kepada Mam agar supaya diizinkan. Mam itu siapa? Yang chief anunya di sana, Oke. chief officersnya di sana. Oke. Mam Esther itu namanya. Perempuan. Oke. Untuk mengizinkan adanya poligami, untuk Untuk yang Muslim. mengatasi. Ya untuk Muslim dan non Muslim juga. Muslim dulu, untuk Muslim dulu. Muslim dulu. Iya, Oke. untuk Muslim dulu. Itu. Bahwa saya tidak mau, kami tidak mengenal adanya istilah CLW. Itu, kan? Akhirnya diizinkan oleh dia. I see. Caranya bagaimana, Gus? Ya kita nikahkan, Pak. Nikahkan Bu di sini dia. Dia masuk, kita nikahkan. Kita siapkan surat sertifikat pernikahan. Saya akan kontak. Kebetulan pengacara saya adalah Brother Linsak, itu dia ketua Islamic Dawah Council yang punya otoritas mengeluarkan surat nikah. Oke. Nah, itu saya kontak dia untuk datang ke sini dan menikahkan untuk menghindari adanya CLW di Muslim ini. Oke. Kemudian menjadi prostitusi di dalam. Akhirnya dilegalkan. Oke. Diizinkan itu. Nah, melihat ini banyak orang-orang non Muslim, wah ini bagus ini. Kita juga mau begini kan. Mau tamu-tamu kita diizinkan masuk juga kan secara legal. Iya. Tidak hanya istri kita, karena istri kita ini sebagian sudah cerai. Kan dalam di non Muslim itu kan tidak boleh nikah dua kan. Jadi sementara di sana tidak bisa masuk kalau tidak terregister as istri. Iya kan, tidak bisa tinggal di dalam bermalam. Padahal bercerai nggak boleh. Bercerai nggak boleh. Oke. Ya kan. Nah, akhirnya dia kesulitan di situ. Nah, saya bilang, caranya kalau kamu seperti Muslim, masuk Islam. Akhirnya banyak yang mau masuk Islam di situ awalnya. Tapi saya bilang, ingat, setelah kamu masuk Islam, kalian punya kewajiban. Kita ada madrasah. Kalian harus belajar. Ya kan, belajar tentang apa itu Islam. Gitu. Akhirnya alhamdulillah, apalagi ketika sudah masuk, datang salah seorang teman dari Indonesia itu yang ikut yang Abu Sayyaf itu, dia kebetulan seorang ustaz, Rahmat Abdurrahman. Dia kebetulan memang seorang ustadz juga. Dia tamatan madrasah, salah satu madrasah di Jawa. Itu. Nah, kemudian saya mintalah dia untuk mengajar tentang Islam, itu, untuk mengaji. Kita bikinlah madrasah. Nah, kemudian masjid saya perbesar. Kita bangun masjid. Dari mana dananya? Perbesar ya. Ya dari teman-teman, termasuk dari Pak Tamsed.
Kalau dari jadi Daeng tambah powerful dong, bisa bangun. Bisa kita bangun. Kita perbesar mesti. Itu dari Islamic Dakwah Council juga saya minta bantuan. Itu alhamdulillah dari Palang Merah Indonesia juga saya minta. Palang Merah dari Palang Merah Indonesia, Palang Merah Internasional. Red Cross Internasional itu. Nah, itu pernah nggak muncul konflik Muslim dan non Muslim sini? Alhamdulillah selama saya di sana tidak pernah. Nggak pernah ya? Iya, tidak pernah ada konflik. Kita jaga memang itu. Iya, jadi saya memang salah satu tugas saya sebagai Muslim, leaders Muslim di sana itu adalah menjaga agar supaya konflik Muslim dan non Muslim tidak terjadi. Kalau di yang 1100 itu berapa Muslimnya? Wah, itu sedikit sekali. Oh, sedikit sekali ya? Dia sedikit sekali. Yang Muslim itu dia di dormitory tersendiri. Dia dormitory sendiri. Dormitory sendiri dan itu rata-rata hukuman apa? Rata-rata ya ada juga Abu Sayyaf hukuman seumur hidup, ada yang hukuman ya angka nomor saja. Itu yang kayak saya kan 10 tahun gitu, 17 tahun, 20 tahun ada. Seperti itu. Abu Sayyaf tuh udah meninggal atau masih ada sekarang? Abu Sayyaf kelompoknya masih ada. Karena itu kan nama Abu Sayyaf itu kan nama kelompok ya. Oh iya, tapi orangnya sendiri orangnya masih ada. Orangnya Abdul Qadir Jailani. Oh, namanya Abdul Qadir Jailani ya. Di sana salah satu adiknya ada di penjara, masih ada sampai sekarang. Daeng, saya hampir lupa ini, walaupun sudah lama nggak apa-apa kita. Maksudnya kita udah interview 2 jam mungkin. Tapi ada satu hal yang belum saya singgung. Soal nelayan Indonesia atau kapal Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf ini ya. Itu di perairan di daerah Sulu. Di daerah Sulu. Iya, Hulu. Di daerah Hulu. Itu di Filipina Selatan. Filipina Selatan. Iya. Tahun berapa itu Daeng waktu itu? Tahun 2016 kalau saya 2016 ya. Itu Daeng berperan katanya. Apa peran Daeng waktu itu? Jadi peran saya ketika itu satu, bagaimana supaya warga negara kita yang diculik tidak disakiti. Berapa orang waktu itu? Aduh, saya lupa jumlahnya. Karena itu ada 2 kelompok ya. Saya lupa jumlahnya berapa. 2 kapal yang kapal yang diambil. Jadi tugas saya satu, agar supaya mereka, karena ini panjang ya. Prosesnya itu panjang. Itu. 2016 yang jelas 2016 ya. Tugas saya adalah mencegah jangan sampai mereka itu disakiti dan dibunuh sebelum tebusan itu berlangsung. Itu. Nah, kemudian ya mengupayakan negosiasi dan pemulangan. Nah, jadi apa yang dilakukan Daeng? Bukan apa yang dilakukan Daeng. Ini Daeng terlibat karena permintaan siapa? Pak Yusuf Kalla. Oh, Yusuf Kalla yang minta. Pak Yusuf Kalla waktu itu wakil presiden. Wakil presiden. Tahun 2016. 2016 kan wakil presidennya Jokowi. Beliau wakil presiden. Jadi Pak Yusuf Kalla minta agar Daeng terlibat. Terlibat. Nah, cara Daeng terlibat beliau di Amerika menghadiri sidang umum PBB dan nelpon ke saya supaya minta dibantu supaya diurus pembebasan warga negara kita yang ditangkap di Sandra di Filipina Selatan. Saya Pak siap, saya usahakan Pak. Cara mengusahakannya gimana Daeng? Jadi saya pertama mencari hubungan komunikasi. Itu dengan mereka, mencari tahu kelompok mana. Kan ini kan banyak kelompok nih. Abu Sayyaf itu banyak kelompok ya. Banyak kelompok ya. Banyak kelompok-kelompok kecil di sana itu. Nah, saya berusaha mencari komunikasi dan alhamdulillah bisa nyambung. Nah, saya perkenalkanlah diri saya dengan nyambung bahasa, sama siapa? Dengan kelompok penculiknya. Ya kan, jadi saya ketemu. Dapat dari mana tuh hubungan langsung. Itu dari Manila. Dari penjara. Dari penjara. Kemudian di penjara kan ada berapa kelompok Abu Sayyaf? Termasuk si siapa ya? Banyak. Yang Hasanuddin tapi Rahmat tadi bukan? Iya, Rahmat, termasuk Rahmat. Hubungin Rahmat juga. Saya hubungin Rahmat juga. Waktu itu. Nah, akhirnya dapat kontaknya. Nah, kemudian saya minta tolong dibantu cari tahu siapa yang menculik ini. I see. Hanya teman-teman di sana baru saya cari dapat kontaknya. Kalian sudah dapat kontaknya, tolong kasih saya carikan saya bisa komunikasi langsung. Alhamdulillah didapat.
bisa saya komunikasi langsung. Itu saya komunikasi langsung dengan penculiknya. Itu dan komunikasi dengan teman-teman yang diculik, dengan warga negara kita yang I see. diculik. Oke. Gitu. Komunikasi dengan ketuanya, ketua Iya, penculiknya. Ketua penculiknya. Namanya langsung. siapa? Aduh, saya lupa namanya. Lupa ya. siapa, Oke, tapi bukan nama Muslim, bukan? Bukan. Nama Iya. nama Ini lokal. nama lokal. Oke. Sana. Oke, tapi kelompok Abu Sayyaf ya. Kelompok Abu Sayyaf. Oke, lalu sama orang Indonesia berapa orang yang sempat komunikasi? 2-3 orang gitu. 2-3 orang. Oke. Saya komunikasi Oke. dengan mereka ya. Lalu? Dan saya sempat kasih komunikasi dengan beberapa pejabat-pejabat kita juga waktu itu yang Oke, komunikasi yang pimpinan kelompoknya atau pimpinan kelompok, bukan anggota masyarakat kita, warga Indonesia negara kita. ya, warga negara kita. Oke. Nah, waktu itu untuk bisa berkomunikasi. bahwa meyakinkan bahwa kondisi dia baik, sehat, itu nggak ada masalah itu. Oke, lalu Iya. selanjutnya gimana? Ya selanjutnya urusan pemerintah. Oh, Bagaimana menegosiasikan tentang proses pembebasan mereka. Oke, Itu jadi saya hanya kemudian kasih petunjuk pemerintah, ini temui, ini lakukan. Itu saya minta ini gini-gini. Pembebasannya dilakukan di sini. Ketika itu saya minta ya sedikit ada masalah karena saya menghendaki pembebasannya itu dilakukan di daerah selatan. Itu di mana ini di Sandakan. Tapi yang lain menginginkan pembebasannya dilakukan di Filipina, di bagian Jenderal Santos sana, Sambuanga sana. Siapa? Akhirnya, dari pihak TNI. Oke, akhirnya? Akhirnya itu yang saya bilang, udahlah. Saya bilang itu waktu sama mereka, kalau penculik ya udahlah. Kamu beri yang penting bebaskan aja, kasih saja. Ya karena mereka tadinya tidak mau bebaskan kan. Kalau bukan saya yang datang jemput. Jadi Daeng datang jemput? Enggak. Saya cuma via telepon, ya udah kasih saja sama otoritas yang ada di situ. Oke. Di daerah Zamboanga. Daerah Zamboanga itu, di perairan. Oke. Itu. Akhirnya bebas semua ya? Bebas semua. Ada yang tersisa 4 orang. Lalu? Saya tidak tahu bagaimana saya dengar sampai sekarang masih ada. 4 orang itu? Masih ada 4 orang. Jadi yang dibebaskan berapa? Yang dibebaskan itu waktu berapa ya? 9-7 orang. Saya lupa. 7 sampai 9 orang. 9 orang. Oh, jadi ada tersisa yang Ada tersisa itu. sampai sekarang, iya. Tapi Daeng nggak tahu tersisa. Saya nggak tahu tersisa gimana. Tebusannya dikasih sama pemerintah Indonesia? Tebusannya, aduh, saya nggak tahu siapa yang serahkan tebusan itu. Apakah? Tapi mereka waktu dalam komunikasi minta tebusan. Minta tebusan. Berapa duit? Itu waktu dia minta 3 juta peso kalau saya tidak salah. 3 juta peso itu berapa? Bukan. 30 juta peso. Kalau rupiah berapa? Dirupiahkan berapa kira-kira waktu itu? Dirupiahkan Yang ingatnya Daeng. kurang lebih kali 300 ya waktu itu kalau saya tidak salah pesonya. Kali 300. Kurang lebih 9 miliar ya. 9 miliar. 9 sampai 15 miliar kalau saya tidak salah. Waktu itu yang dia minta. Tidak banyak dia minta. Kecil itu bagi orang kaya. Kecil bagi orang kaya. Bagi orang kaya. Ada juga satu kelompok yang saya tidak salah sampai 30 miliar dia minta, tapi itu tidak dipenuhi. Oh, jadi yang ngambilnya itu beberapa kelompok. Ada berapa kelompok ya. Jadi yang berkomunikasi sama Daeng ini satu kelompok aja? 2 kelompok. 2 kelompok. Tapi yang komunikasi sama saya itu dia membawahi semuanya. Oke, jadi macam-macam negosiasinya. Macam-macam negosiasinya. Oke. Dari negosiasi itu 7 sampai 9 orang bebas, tapi 4 kira-kira masih di sana. 4 orang masih di sana. Mungkin sampai sekarang. Mungkin sampai sekarang masih di sana. Daeng, ini soal Poso ya, yang Daeng juga dituduh terlibat Poso. Itu Daeng pernah masuk Poso? Pernah. Tahun berapa? Tahun 2001 itu. 2001. Yes, 2001. Sebagai yang pertama kali saya masuk Poso tahun 2000 enggak salah. 2000 sebagai kompak. Sebagai kompak. Daeng itu kan lagi hot-hotnya ya. Lagi hotnya. Itu gimana cara Daeng masuk ke sana dan sama siapa? Iya, ketika itu saya masuk, saya bersama dengan Hussein Abdullah. Hussein Abdullah itu siapa? Uceng. Hussein Abdullah yang JJK. Jubir ya.
Oh dulu dia orang apa? Dia wartawan RCTI. Oke. Itu dengan baru tahu saya. Yadi. Hussein Abdullah dengan Yadi. Oke. Nah, kemudian Andre Bangsawan dari SCTV. Dengan Iwan Taruna namanya itu. Kabiraman dia itu. Nah, kita masuk. Iya. Kita masuk dengan misi awal. Lalu si Daeng melakukan saya masuk dengan 3 staf saya dari Kompak. Jadi 4 itu. Tambah 4 8. Tambah 4 8 ya. Oke, 9 sama tukang perahunya. Oke, jadi cara kalau kita ke Poso, kita mendarat di Palu. Dari Palu kita naik mobil ke satu daerah itu di pertengahan antara Poso dengan Palu. Berapa jam? Kurang lebih 4 jam kayaknya itu. Oke, dari sana baru. Dari situ saya karena ketika itu nggak bisa tembus. Oh, nggak bisa tembus darat? Nggak bisa tembus karena sudah terhalangkan dengan konflik yang ada. Itu akhirnya kita menyewa perahu. Itu nyewa perahu masuk ke Poso. Nyewa perahu itu dari berapa jam sampai? Dari perahu itu, saya ingat saya berangkat jam 1 malam, tengah malam itu. Tiba di sana sudah subuh. Tapi tadi kan sebelum kita mulai, Daeng cerita sempat bentur karang. Iya. Perahunya perahu bercadik itu. Perahu ya, perahu yang ada baling ada sayapnya itu cadik. Ya. Dan kemudian pakai oli begitu tarik begitu. Pakai ditarik. Oke. Itu sempat ngambang terdampar. Jadi kita masuk situ. Terus tiba-tiba karena tengah malam itu dan senyap, tidak boleh pakai senter. Ya kan? Akhirnya perahunya nabrak karang. Alasannya kenapa nggak boleh pakai senter? Karena kita melalui daerah pesisir yang dikuasai mayoritas non-Muslim. I see. Dikhawatirkan mereka menembak kita. I see. Jadi betul saya bilang nggak boleh merokok, nggak boleh nyalakan senter, nggak boleh nyalakan korek api. Itu tidak boleh ada cahaya lah. Itu. Jadi nabrak karang. Pelan nabrak karang itu. Nabrak karang itu terapung-apung orang mengambil kita di atas di kapal itu kan. Itu menunggu sampai air pasang, air naik. Ya kan, air itu, naik. Nabrak karangnya jam berapa itu? Ya kira-kira jam 3 jam 3 malam. 3 malam. Oke, jam 3 dini hari ya. Dini hari ya. Lalu kemudian setelah air naik, petugas perahunya turun mendorong pelan-pelan. Itu ya, mendorong pelan-pelan. Satu orang aja itu ya? Satu orang aja. Kita pada berani kita turun kan. Itu. Jadi didorong pelan-pelan. Nah, kemudian sudah bisa jalan, baru dia jalankan mesin, pelan-pelan jalankan mesin, kemudian masuklah kita ke sungai. Di sungai Poso itu, ya kan, di sungai itu, di hulu, di di bibir sungai itu, mendarat di belakang pesantren Habib Muhsin. Pesantren apa? Aduh, saya lupa nama pesantrennya apa di situ. Itu petugas tukang perahu itu sering antar orang? Iya, sering antar. Dia memang orang sana. Orang Poso? Iya, orang Poso. Bayar berapa dulu, Daeng? Aduh, saya udah lupa itu. Pokoknya saya charter. Iya. Pasti mahal kan? Iya, udah hitung lagi lah. Itu. Nah, karena jarang ada yang mau. Kebetulan kita dapat satu dia berani. Ya udah. Lalu ke situ, ke pesantren. Pesantren. Lalu di pesantren itu gimana? Nah, dari situ kita ngobrol, interview Habib Muhsin, gimana situasi, dijelaskan semua apa yang terjadi. Nah, di sungai itu kita sudah melihat itu mayat-mayat itu, aduh, masya Allah ya. Banyak? Mayat banyak sekali. Karena itu kan sungai tempat keluar menuju laut. Jadi mayat itu mengalir ke laut itu. I see. Yang sudah muara muara itu sudah terpotong-potong. Waduh, ngeri sekali ketika itu. Sampai bau segala gitu. Bau ya. I see. Itu. Nah, setelah itu kita mintalah salah seorang santri dari Habib untuk menemani kita masuk ke wilayah konflik, masuk ke pesantren Wali Songo. Pesantren Wali Songo. Ya, disitulah kita melihat bagaimana, pembantaian yang terjadi. Kenapa pesantren Wali Songo itu di daerah? Di daerah Poso, daerah masuk ke dalam Poso. Di mananya? Di pertengahannya? Masuk ke satu dusun. Dusun Poso itu. Tapi kalau yang waktu yang di Habib Muhsin itu bukan ya? Bukan, dia di pinggir Poso dia. Lalu masuk Poso. Ya, masuk ke sana, lalu kita gimana? Ke sana kita lihatlah itu bekas-bekas pembantaian itu. Nah, saya sempat ketemu dengan kelompok non Muslim. Di Wali Songo itu banyak masih orang. Banyak mayat, masih banyak mayat.
Tapi orang yang hidup masih banyak juga. Masih banyak juga, tapi yang hidup sudah non Muslim. Yang Muslim semua sudah mati. Oh, di situ. Di situ kita lihat ya. Oh, di pesantren Wali Songo itu ratusan yang mati. Oke, ratusan yang mati. Ratusan yang mati. I see. Jadi yang Muslimnya saja, yang mati itu. Santri warga sekitar situ. Oke, jadi waktu ketemu ke sana, iya. Ada yang nggak diapa-apain? Nggak diapa-apain, karena kita cover diri sebagai wartawan. I see. Wartawan apa yang waktu ditanya? Kompak. Wartawan Kompak. Wartawan Kompak. Harian Kompak. Wartawan Kompak. Oke. Saya foto-foto semua situasi yang terjadi. Sampai setelah itu dari situ kita ke Tentena. Tentena itu daerah non Muslim sudah. Oh, itu daerah non Muslim memang. Ya, ketemu pendeta di sana. Ya. Terus saya masuk ke rumah sakit, lihat korban. Nah, ada juga korban dari pihak non Muslim. Nah, itu kita tanya apa masalahnya. Ya. Kekurangan obat-obatan. Ya, kita kebetulan bawa obat-obatan itu waktu. Nah, udah kita sampai berikan itu sejumlah waktu uang. Di rumah sakit itu korbannya non Muslim semua atau Muslim? Non Muslim semua. Oh, karena itu daerah non Muslim ya. Oke. Lalu di Kalau Tentena? korban Muslim di Poso dan di Padu. Oke. Itu di Poso dan di Padu. Oke, yang yang dievakuasi ya. Iya. Oke. Jadi waktu di Tentena ketemu siapa? Ya, kita ketemu masyarakat di sana. Masyarakat, ya. Kalau pimpinannya siapa pimpinannya? Pimpinan saya nggak tahu siapa pimpinannya waktu itu. Kalau yang ada Tibo, sih yang menyebut itu pendeta. Aduh, saya lupa namanya siapa pendeta itu. Lupa sih karena kalau Tibo ya. itu siapa? Tibo itu pimpinan yang melakukan pembantaian. I see. Nah, itu dia bukan pendeta, bukan tokoh agama. Oke. Nah, dia orang apa namanya? Dia pendatang. Pendatang ya. Oke. Oh, dia pendatang Dia ya. pendatang. Kemudian yang dihukum mati kan setelah itu. Tahun berapa dia dihukum mati? Waduh, saya sudah di penjara waktu itu. Oke, sudah di Filipina. Tapi saya ya. dengar berapa orang yang dihukum mati? 3 orang. 3 orang ya. 3 orang dihukum mati. Oke. Itu. Nah, setelah dari Tentena itu sama Tibo ketemu? Saya ketemu, ada foto saya sama-sama. Ngomong apa dia? Ya? Ngomong apa? Di Tentena itu? Bukan, saya ketemunya di pinggiran Kota Poso. Oh, di pinggiran Kota Poso. Iya, di hutan-hutan itu. Oke. Kita ketemu di situ. Saya sempat foto ambil gambarnya. Oh, dia bersembunyi di hutan? Dia satu kelompok dengan kelompoknya. Oke. Itu. Ketika itu. Nah, saat itu belum ada polisi yang masuk. Oke. Nah, itu yang kita sayangkan lah saat itu. Oh, belum ada polisi yang masuk. Oke. Jadi masih daerah masih daerah konflik. Daerah tak bertuan lah pokoknya. Tak bertuan, ya. Tak berpemerintahan. Iya. Siapa yang kuat? Jadi ngomong apa sama Tibo itu? Kita tidak sempat ngomong banyak karena kita menghindari juga hal-hal ini kan. Jadi tidak mau terlalu banyak berbicara sama dia saat itu. Oke. Nah, itu. Jadi Daeng dibekali ilmu kebal nggak di situ? Ya, modalnya tawakal aja. Tawakal dengan tapi hebat juga tuh wartawan itu. Mereka nggak sempat diintimidasi, diancam. Enggak sempat. Iya, kita alhamdulillah pulang dengan selamat. Kita juga sempat ngeri-ngeri. Dan pulang baru kita sadar, waduh, untuk itu. Oke. Jadi waktu itu Daeng pulang melalui apa? Pulang kita lewat darat, so dikawal polisi. Jadi kita ke Polres Poso kan, minta bantuan untuk pulang. Oke. Tapi ada polisi katanya nggak ada? Ya. Katanya nggak ada. Di kota, tapi di tempat di dalam komplek itu tidak ada polisi, tidak ada petugas. Di kota Poso, di Polresnya itu. Tapi di tempat pembantaian itu. Di pembantaian tidak ada. Jadi pembantaian itu bukan di kota Posonya. Bukan di kota Posonya. Tapi di daerah desanya itu. Oh, di desanya itu. Di desanya itu, desa-desa. Berapa orang yang diperkirakan mati? Ratusan, Pak. Ratusan ya. Ratusan yang mati saat itu. Daeng masih lihat mayat-mayat selain di sungai? Saya masih lihat. Di sungai di mana lagi? Di sungai, di hutan-hutan. Itu di rumah-rumah penduduk kita masih lihat. I see. Itu. Bagaimana mayat-mayat itu yang ngeri sekali Pak membayangkannya. Iya.
Jadi waktu tembak di penjara Filipina itu sebenarnya udah biasa yang melihat mayat. Tapi tetap juga ngeredak juga kan. Ngeredak juga. Karena eksekusinya. Eksekusi di hadapan mata kita kan. Iya. Itu. Daeng, tadi kan Daeng mengatakan 10 sampai 17 tahun 17 tahun, hukumannya. iya. Tapi tiba-tiba Daeng di angka 12. Saya nggak tahu ya, ini bukan soal angka-angka yang hoki atau enggak. Pokoknya 12 tahun, tanggal per 1 Januari 2014 Daeng bebas. Bebas ya. Ya, kurang lah dari hukumannya ya. Kalau ditangkap pertama 13 Maret 2002, bebas 1 Januari 2014. Itu gimana ceritanya? Iya, jadi ceritanya saya juga tidak ngerti kenapa sampai cuma 12 tahun itu, ketika 12 tahun itu saya dibebaskan. Ya. Artinya tidak melanjutkan 7 sampai 17 tahun. Oke. Ya itu. Yang pasti pada tanggal 21 Desember 2013 itu saya didatangi oleh aparat kepolisian dari BIN dan polisi, itu dari Bareskrim, dari Kabareskrim. Ya. Pada saat itu datang dan menyampaikan pada siang hari itu saya ditemui bahwa kita usahakan bebas hari ini. I see. Jadi setelah menanyakan kondisi saya, situasi hari ini saya, itu tanggal 21 itu? Hari itu tanggal 21 itu. 21 Desember itu? Desember itu. I see. Waduh, saya bilang jangan main-main Pak, sudahlah. Saya ini berapa kali janji akan bebas tapi tidak bebas-bebas sampai sekarang. Emang pernah dijanjikan bebas? Iya, pernah 2010. Yang datang juga BIN juga yang datang? Bukan, yang ketika itu Pak JK. Pak JK langsung datang ke penjara. Oke. Waktu itu. Oke. Ya. Nah, terus saya bilang ya udahlah. Tidak lama Pak Dubes keluar dari ruangan Kalapas. Iya. Ya kan, jadi sampaikan ke saya dulu Pak Agus, minta maaf ini. Kita sudah mengupayakan tapi hari ini tidak bisa. Kalapas tidak siap itu. Oke. Ya kan, masih ada satu proses yang harus kita lakukan, bicara ke Menteri Kehakiman. Saya bilang saya ledek sama polisi yang Pak, saya bilang apa tadi kan? Ini bukan saya tahu tentang masalah ini kan, masalah saya ini. Tapi ya udahlah, ya mudah-mudahan aja tuh. Tapi Pak Dubes bilang dengan dari BIN, kita usahakan Pak Gus. Oke. Tidak lewat 2014 ya, mudah-mudahan lah, insya Allah saya tunggu Pak. Oke. Itu akhirnya mereka pulang. Itu betul tanggal 1 malam itu. Tidak lewat dari 2013 maksudnya? 2014. Oh, berarti masih Iya, panjang. itu kan Desember ya. Iya. Nah, kita usahakan tanggal 1 2014. Oh, maksudnya tidak lewat dari 2013. 2013 ya. Oke. Akhirnya tanggal 1 itu betul jam 3 subuh. Ya, saya didatangi. Itu ketika saya disampaikan tanggal 1 itu saya suka tidak percaya. Oke. Pertama itu hari libur. Oke. Ya kan? Dan saya belum mendatangani administrasi apapun tentang pembebasan. I see. Iya, saya kan. Dan libur tahun baru mereka kan libur benar kan? Iya, libur benar kan. Iya. Akhirnya ya udahlah. Tanggal 1 itu jam 3 saya datangi petugas, minta disuruh siap-siap. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Oh, sih. Disuruh hadir ke kantor superintenden. Itu Tisoro itu waktu dengan Reyes. Itu. Oke, saya perlu pakaian rapi. Iya. Jangan pakai baju orange. Baju orange itu kan baju tahanan. Baju tahanan. Yeah. Bapak pakaian resmi Pak. Oh, kalau gitu saya salat subuh dulu. Oke. Tunggu dulu ya. Kamu tunggu di bawah, saya salat subuh, setelah salat subuh saya turun. Yang disuruh tunggu petugas. Petugas ya. Petugas dari penjara, lapas. Okay. Lapas. Ya. Nah, udah setelah salat subuh saya turun ke bawah. Saya ke kantor lah. Sampai sana, waduh, semua sudah siap dengan berbagai macam, pasukan banyak sekali. Saya wah kok sampai banyak begini nih kan, ini ada apa ini? Tidak lama kemudian saya diminta pasang baju anti peluru, rompi anti peluru dengan helm. Iya. Begitu disuruh pasang saya tidak mau, saya letakkan. Saya tidak akan pakai ini. Saya minta dari KBRI datang, dari kedutaan datang. Wah, tidak bisa Pak. Ini prosedur standar kita, tidak ada pengamanan untuk diplomatik gitu, ya kan? Ini untuk Bapak saja. Wih, kalian kenapa minta saya pakai baju rompi ini? Ya. Kalian memperkirakan ada sesuatu yang akan terjadi untuk pengamanan saya kan? Nah, karena itu saya tidak mau.
kalau tanpa dari kedutaan. Akhirnya lama negosiasi itu. Oke. Nah itu. Nah menjelang pagi. Jadi mereka itu berpikir kenapa? Katanya khawatir jangan sampai di tengah jalan ada yang menculik gitu. Menculik. Menculik saya, iya. I see. Begitu. Oke. Akhirnya tak lama kemudian menjelang pagi datang kedutaan. Itu. Karena itu kan subuh ya. Iya. Jadi sekitar jam-jam 8 petugas kedutaan datang. Ya datang kemudian kita beriringan lah. Polisi beriringan. Daeng di Ya, depan. saya di satu mobil tersendiri. Di tengah. Di tengah. Di samping kiri kanan saya itu polisi Special Action Force dari SAF itu dengan senjata lengkap. Saya sempat tegur, itu senjatamu terkunci tidak? Iya Pak. Kenapa mesti ada senjata begini? Enggak Pak, jangan sampai kita lebih bagus kita mendahului Pak, jangan kita didahului. Itu aja bahasanya. Begitu ya. Nah, kemudian kita jalan seluruh jalanan tertutup rapat. Artinya, sudah di clearance. Itu jalan. Nah sampai kemudian kita di airport khusus itu. Jadi langsung di airport. Oh nggak lagi ke kedutaan? Nggak lagi ke kedutaan. Airport khusus? Airport khusus, Angkatan Udara punya. Filipina punya ya. Nah itu. Nah, di dalam situ sudah ada dari kedutaan. Terjadi serah terima apa macam-macam. Sempat tegang karena masih ada pihak yang ingin saya tetap tinggal. Siapa itu? Ada 3 orang asing, saya nggak tahu siapa. Saya juga tidak mau tanya lebih jauh. Tapi ditunjuk oleh sampai sambil bermain atase kepolisian kita dengan atase militer kita di sana. Pak Agus nggak usah khawatir, saya bawa senjata. Kalau terjadi apa-apa pada Pak Agus kita baku tembak. Saya gitu Pak. Waduh, ini seru banget sih. Memang kenapa orang itu? Ya dia masih mau menginterogasi Pak Agus. Katanya masih ada hal yang diinterogasikan. Masih ada hal yang perlu orang itu orang Filipina? Bukan. Orang asing. Saya tidak tahu orang bule? Bule. Orang bule. Pasti karena kaitan-kaitan yang terorisme. Saya nggak tahu. Iya, Akhirnya sudah itu kita jalan keluar, menuju ke pesawat. Orang asing itu bule 3 ya? 3. 3 di situ. Nah, kita mau keluar dari ruangan itu, ya udah dikawal masuk ke bandara, ke pelataran bandara. Nah, di situ ada 2 kapal dan pesawat yang menunggu, 1 pesawat Hercules, 1 pesawat jet khusus. Nah, saya dibawa ke jet khusus itu. Oh, jet khusus itu pesawat siapa itu? Saya tidak tahu siapa yang punya. Tapi isinya Indonesia semua? Isinya saya ya dengan 1 petugas dari BIN. Dan 1 dari Kabareskrim. Itu dengan pengawalnya masing-masing 2 orang. Pilotnya orang Indonesia. Saya sempat tegur. Saya bilang ini kalau orang asing saya lari turun kembali. Kalau Hercules? Saya tidak lihat lagi. Jadi Hercules itu mengawal? Hercules mengawal, ya. Jadi kita di situ. Berarti ada tentara banyak ikut? Banyak tentara. Tentara Indonesia? Ada juga tentara Indonesia tahu itu. Saat itu. Ya udah terbang kita ternyata turun di Makassar. Begitu turun di Makassar? Saya dijemput oleh Pak Kapolda, Pak beberapa pejabat. Kapoldanya siapa waktu itu? Pak Burhanuddin Andi. Burhanuddin Andi ya, saat itu. Nah setelah itu saya langsung minta izin untuk ke Makassar, ke Takalar, menjenguk orang tua di pemakaman orang tua. Orang tua meninggal? Meninggal dikebumikan di Takalar. Tapi tahun meninggal 2010. Jadi meninggal ketika saya masih di penjara. Bapak, ibu? Bapak meninggal. Kalau ibu masih hidup sampai sekarang. Beruntung sekali, Daeng. Iya, alhamdulillah. Saya bapak ibu udah meninggal. Ya. Usia berapa kalau ibu? Ibu sekarang sudah 82. 82 tahun ya. Ibu. Nah, jadi langsung saya minta ke Takalar, sore malam baru pulang masuk ke rumah itu. Di Makassar? Di Makassar. Nah, begitu prosesnya. Istri di Makassar menunggu, di rumah menunggu. Tapi baru ketemu malam itu? Baru ketemu malam itu. Jadi dia tidak ikut menjemput. Tidak ikut menjemput dan tidak ikut di Takalar. Ke Takalar ya. Takalar masih di
di anu juga di Masih dikawal. Masih dikawal. Iya, dikawal dengan petugas Dari polisi. Jakarta? Dari sini. Dengan ada petugas dari Jakarta juga. Oke, dari Makassar dan Dari Jakarta. Makassar, Jakarta ya, dari Polda Udah sini. itu langsung. Tapi istri sudah tahu bakal bebas. Sudah bakal Dia pulang. tahu tapi tidak tahu kapan waktunya. Oke, harinya pun dia tidak tahu. Harinya pun dia tidak tahu. Oke. Jadi tanggal saat itu betul-betul waktu ketemu kayak di film dong. Satu malam. Iya. Putra putri Daeng berapa? 5. 5. Waktu itu yang ada di tempat berapa? Di 4. 4. Iya, 1 di Jakarta, Ahmad. Oh, waktu jadi 4 langsung ketemu kan? Iya, langsung ketemu. Yang 1 di Jakarta. Jakarta. Itu kapan ketemunya? Nanti setelah 2 hari kemudian saya ke Jakarta kan. Iya. Itu saya ke Jakarta untuk ketemu Pak Yusuf Kalla, menghadap pada beliau. Itu kemudian ke ke Bandung, baru ketemu anak-anak di situ ketemu. Kok anak-anak? Iya, ketemu Ahmad dengan anak saya yang kuliah di Bandung. Oh, kan anaknya 5 tadi. 5. Ketemu di Makassar. Ketemu di Makassar 4. 4. Tapi setelah itu kan dia langsung hari Balik itu ke Bandung. Balik ke Bandung. Oh, dia balik Ya, khusus ya. Khusus Bandung karena kuliah di Bandung. I di see. Telkom. Tapi dia tahu bahwa Ya, bapaknya sudah, mau pulang, dia pulang. Dia pulang. Loh, itu dia tahu. Ahmad tidak pulang. Iya, kok dia tahu dia Iya, pulang? itu Kira-kira. Dia kira-kira aja pulang. I see. Iya. Ya, itu. Setelah itu ke Jakarta Ke ketemu Jakarta, Pak Yusuf Kalla. ketemu Yusuf Kalla, ya. 2014. 2014 itu. Setelah itu apa cerita yang lain lagi? Nggak setelah bebas itu ada gangguan-gangguan lain nggak? Nggak ada gangguan. Nggak ada ya, kecuali Daeng diminta soal pembebasan yang Abu Sayyaf tadi ya. Abu Sayyaf itu ya. Oke Daeng, banyak sekali yang sudah di-share gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita. Kira-kira apa yang mau disampaikan sebagai last statement dari? Iya, baik. Jadi saya hanya ingin menyampaikannya pertama kepada pemerintah dan aparat keamanan lah. Oke, Ya, boleh kesini Daeng? Iya. Ya. Bahwa satu, menurut pengalaman saya, kenapa konflik itu berkepanjangan baik di Ambon maupun di Poso? Karena keterlambatan aparat kita mengantisipasi. Itu kesimpulan saya, sehingga konflik itu semakin meluas. Ya, ada keterlambatan di dalam melakukan antisipasi. Yang kedua, ya tentu ada kesan di lapangan yang kadang kurang baik, yaitu keseimbangan, ya keadilan antara korban, ya dengan pelaku dari pelaku kerusuhan itu sendiri pada saat itu. Nah, satu contoh kasus misalnya, kenapa Tolikara itu tidak berkembang konfliknya, padahal itu cukup mengerikan. Ya, pembakaran masjid dan sebagainya, sama dengan kasus yang terjadi di Ambon pada awalnya. Karena aparat kita dari TNI, kepolisian cepat berada di sana. Tapi ketika Poso dan Ambon, saya melihat sendiri bahwa ada keterlambatan aparat kita mengantisipasi tersebut. Nah, karena itu saya sangat mengharap ya pada seluruh aparat kita ya, TNI maupun Polri, jika terjadi konflik seperti ini, maka cepatlah mengantisipasi konflik tersebut, meredam konflik tersebut, cepat berada di lokasi agar supaya konflik tidak semakin meluas itu. Nah, yang kedua, penanganan konflik seadil-adilnya itu. Nah, yang saya maksud seadil-adilnya diantaranya adalah bagi mereka yang betul-betul pelaku, itulah yang kemudian dihukum. Tapi bagi mereka yang bukan pelaku, apalagi masih remang-remang, masih samar-samar, itu jangan sampai mereka ikut dihukum. Kan ini akan melahirkan dendam yang tidak selesai-selesai. Itu. Saya tidak menunjuk diri saya, misalnya saya dihukum dan dituduh teroris dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan tersebut ya, seperti pembukaan tadi itu. Tetapi itu salah satu contoh, iya kan, bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan terorisme di Indonesia ini. Itu. Saya terlibat dalam kedua konflik tersebut sebagai misi kemanusiaan.
Ya kan. Kalau dalam misi kemanusiaan kemudian ada indikasi saya terlibat dalam perang, ya saya kira tidak bisa kemudian divonis kalau saya kemudian ikut di dalam peperangan tersebut. Itu karena kadang kita harus menghindar juga, bersembunyi juga di tengah-tengah orang yang berperang itu, untuk menghindari sampai dikena peluru nyasar dan sebagainya itu. Tapi saya sendiri sampai saat ini kemudian tidak pernah terlibat di dalam peperangan itu. Nah, yang lain misalnya saya terlibat di dalam saya terlibat di dalam perjanjian Malino misalnya. Apakah ini tidak cukup kuat? Ada satu alasan kalau saya ingin adanya rekonsiliasi antara Muslim dan non-Muslim. Dan ini bukan tindakan teroris. Teroris tidak menghendaki perjanjian Malino itu jadi. Ya, tapi kami berusaha bekerja keras ketika itu bagaimana agar supaya perjanjian Malino ini bisa terwujud itu. Nah, itu ya. Ya, kemudian apa yang menimpa diri saya di Filipina misalnya, saya kira semua bisa melihat ya apa yang dituduhkan pada kami itu sesuatu yang dibuat ya. Itu saya sendiri hingga saat ini ya, sejak saya ditahan, dibebaskan hingga sampai saat ini tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat apa yang ditemukan dalam tas tersebut kecuali pertama kali itu awal ketika kami masuk ke sana. Dan kami masuk ke Manila bukan dalam rangka membuat kerusuhan dan keonaran. Ya. Nah, saya kira ini yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran buat kita semua itu. Dan saya insya Allah akan siap kapan saja untuk kemudian membantu di dalam proses, tidak hanya selesai peristiwa Malino 1, Malino 2, kemudian saya berhenti dalam proses rekonsiliasi perdamaian terhadap daerah konflik, tapi saya ingin terlibat setiap daerah konflik untuk menciptakan suasana perdamaian dan kedamaian itu. Saya kira itu. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya. Mudah-mudahan nanti setelah video ini kita edarkan, satu, tidak di take down karena gara-gara Wikipedia tadi beliau dicap sebagai teroris ya, anggota Jemaah Islamiyah, kemudian dibilang sayap Al-Qaeda dan lain sebagainya, dan biasanya sangat sensitif. Iya. Apalagi nama beliau masuk dalam daftar ya Komite Sanksi Al-Qaeda. Mudah-mudahan bisa dibersihkan. Tentu sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Saya sendiri kan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut, tapi mudah-mudahan ini informasi yang sangat berharga bagi siapapun, dan mudah-mudahan semuanya atau segalanya berlangsung baik setelah ini. Daeng ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Itu saja sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah.